Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Wang Lin berhenti. Dia melirik token itu sebelum menyalakan dinginnya di Qian Kun. Setelah Limuan melihat token itu, dia ragu-ragu sebelum melihat lebih dekat dan terkejut. Dia berkata, itu adalah perintah pembunuhan 10.000 setan 100 hari. Aku tidak percaya lautan setan memiliki harta karun seperti ini. Saya hanya melihatnya dalam catatan kuno. Limuan dengan cepat menjelaskan detail token itu kepada Wang Lin. Napasnya tersengal-sengal saat dia selesai dan ada rasa takut di matanya saat dia melihat token itu. Qian Kun sangat takut Wang Lin tidak mengenali token itu. Jika Wang Lin tidak mempercayainya dan tetap membunuhnya, itu akan sangat buruk. Namun, setelah melihat gadis itu menjelaskannya, dia akhirnya santai. Dia tidak percaya bahwa akan ada seseorang yang bersedia membunuh setelah mengetahui efek dari perintah pembunuhan tersebut. Dia menenangkan hatinya dan berkata, "Ingat, apa pendapat Anda tentang lamaran saya? Jangan terlalu keras kepala. Jika Anda benar-benar membunuh saya, Anda akan ditandai dengan perintah pembunuhan dan itu akan menimbulkan banyak masalah bagi Anda. Gadis yang bersamamu juga akan terseret, jadi kenapa harus seperti ini? Apakah aku salah?" Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Qian Kun. Dia menoleh ke Limuan dan bertanya, "Apakah kamu yakin? Jika saya bisa bertahan 100 hari, saya bisa mendapatkan semua pukulannya." Limuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Jantung Qian Kun berdetak kencang saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai mundur, tapi datangnya dingin Wang Lin tiba-tiba mengirimkannya. Wang Lin melontarkan satu kata, "Mati." Qian Kun mendengus saat darah keluar dari mulut dan hidungnya, juga mengucur dari mata dan telinga saat dia meninggal. Saat dia jatuh, token di tangannya pecah dan lampu merah tiba-tiba terbang, membentuk dunia, hukuman, di udara. Kata ini berwarna merah darah. Seolah-olah baru saja dikeluarkan dari kumpulan darah. Itu melayang di atas kepala Wang Lin dan tampak sangat cerah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat, hukuman, raksasa di atasnya, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Tendon naga mengulurkan sehelai benang dan meraih tubuh Qian Kun. Wang Lin meraih Limuan dan kembali ke Gunung Wuding dalam sekejap mata. Munan dan Mu Bei menatap dengan tercengang ke arah Punish, raksasa berwarna merah di udara dan merasakan dorongan keserakahan. Namun, hal itu dengan cepat menghilang saat mereka berdiri dengan hormat di puncak Gunung Wuding dengan rasa dingin di punggung mereka. Wang Lin dengan dingin menatap mereka dan bertanya, "Apakah markas besar Sekte Fighting Evil memiliki kultivator Naschan Soul?" Munan dengan cepat berkata, "Tidak ada. Belum lagi sekte lawan jahat, tidak ada pembudidaya jiwa yang baru lahir dalam jarak 10 juta kilometer dari kota Nando. Bagaimana para senior itu bisa ada di sini? Mereka semua ada di laut dalam." Wang Lin menatap mata Munan sampai kaki Munan mulai bergetar sebelum dia bertanya, "Berapa tingkat kultivasi kepala sekte-sekte pertarungan jahat?" Mu Bei dengan cepat maju selangkah dan berkata, "Senior, kepala sekte dari sekte pertarungan jahat berada pada tahap pertengahan formasi inti. Namun, dia berada di puncak dan dikatakan hanya selangkah lagi dari tahap akhir." Wang Lin mencibir dalam hatinya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Kalian berdua, memimpin jalan. Kami akan melakukan perjalanan ke markas Fighting Evil Sect." Bagaimana Munan dan Mu Bei berani menolak? Mereka berdiri dan dengan hormat memimpin jalan. Saat terbang, keduanya melihat kata merah di atas kepala Wang Lin. Mereka berdoa agar menarik lebih banyak orang untuk membunuh Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia menimbulkan keributan karena semua penggarap di bawahnya yang melihat kata merah menarik napas dalam-dalam. Hal yang paling mencolok adalah, hukuman, berwarna merah darah di atas kepala Wang Lin. Setelah itu 10 mayat terbang di belakangnya seperti meteor. Orang-orang tidak bisa tidak berpikir bahwa 10 orang itu juga mencoba membunuh orang ini karena perintah pembunuhan tetapi malah bunuh diri. Orang ini pasti mengikat tubuh-tubuh itu sebagai peringatan bagi orang lain. Setiap orang yang melihat ini menjadi gelisah, tetapi mereka semua mengeluarkan giok transmisi suara dan mengirimkan berita tersebut ke teman dan sekte.
Berita bahwa perintah pembunuhan 100 hari 10.000 setan telah muncul kembali di lautan setan dengan cepat menyebar melalui berbagai cara. Ini berarti bahwa jika ada orang yang mampu membunuh orang ini, mereka akan dapat memperoleh setidaknya budidaya lengkap dari seorang kultivator formasi inti tahap awal. Hal semacam ini merupakan godaan besar bagi para penggarap formasi inti atau pendirian yayasan. Untuk yang terakhir, itu berarti mencapai tahap formasi inti. Dimungkinkan juga bagi para penggarap formasi inti tahap tengah untuk melangkah ke tahap akhir formasi inti. Yang paling membuat orang penasaran adalah pada tingkat kultivasi orang yang mengaktifkan perintah pembunuhan itu. Jika itu adalah kultivator formasi inti tahap akhir, maka kegemarannya akan lebih besar. Saat Wang Lin terbang, inti emas seukuran kepalan tangan sekarang berada di tempat inti prototipe berada dan memenuhi tubuhnya dengan energi spiritual. Wang Lin menghitung bahwa budidaya formasi inti miliknya 100x lebih kuat daripada yayasan pendirian. Dia menatap bagian dalam lautan setan. Matanya seolah menatap langsung ke laut dalam dan mendarat di Zhao di sisi lain. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan bergumam di dalam hatinya, Teng Huayuan, hari ini saya telah mencapai tahap formasi inti. Hari di mana aku mencapai tahap Naschen Soul adalah hari di mana aku akan berusaha keras untuk kembali ke Zhao. Teng Huayuan, sebaiknya kamu tidak mati lebih awal. Aku akan menguburkan setiap anggota keluarga Teng bersamamu. Mu Nan diam-diam menatap Wang Lin. Ekspresi yang dilihatnya membuat kulitnya merinding dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia diam-diam mengutuk, kenapa tidak ada yang datang untuk membunuh orang ini? Dengan kata sebesar itu di atas kepalanya, seseorang segera datang dan membunuhnya. Jika kita benar-benar membawanya kembali, bahkan jika kita tidak dibunuh olehnya, kepala sekte akan membunuh kita. Saat dia sedang berdoa, seseorang keluar dari kabut. Orang ini tampak seperti monster. Saat dia berjalan keluar, kabut mulai menghilang. Dia memiliki rambut hitam, mata hitam, dan mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Jika orang ini memiliki wajah yang terlihat keren, dia akan terlihat dipenuhi dengan niat membunuh, tapi sayangnya, orang ini sudah berusia parubaya. Perutnya membuncit dan dia tersenyum. Hasilnya, tidak ada niat membunuh. Sebaliknya, dia terlihat sangat licik. Ekspresi Mu Nan dan Mu Bei segera berubah ketika mereka melihat orang ini, tapi kilatan kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Pria gemuk parubaya itu menatap kata di atas Wang Lin, tertawa lebar, dan memujinya. Cek, tes, perintah pembunuhan 100 hari 10.000 setan, bagus. Bagus. Junior, aku memberimu waktu setengah jam untuk mengurus urusanmu sebelum kamu mati. Jangan mencoba untuk menolak, hanya dengan budidaya formasi inti tahap awal, kamu bukan tandinganku, Raja. Iblis jubah hitam. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke langit dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat ke bawah ke langit. Li Muwan tersenyum ketika dia melihat pria gemuk yang sombong itu. Dia kemudian menatap Wang Lin dan senyumnya melebar. Mu Nan menjadi bersemangat. Sekarang ini benar-benar ahli. Ini adalah seorang kultivator pemerah pipi yang bahkan harus dilecehkan oleh kepala sekte, Raja Iblis Sang Guanmo. Dikabarkan bahwa tingkat budidayanya sama dengan kepala sekte, puncak formasi inti tahap dari formasi inti tahap akhir. Metode kultivasinya juga satu langkah di atas metode kepala tetua. Wang Lin mengerutkan kening dan mencibir, kamu mendekati kematian. Sang Guanmo terkejut ketika mata hijaunya menatap Wang Lin dan mendengus dengan jijik. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu biarkan orang tua ini mengirimu. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya formasi inti tahap tengah. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin menunjuk ke arah Raja Iblis Jubah Hitam Sang Guanmo dan berkata, mati. Saat kata, mati keluar, sebuah batu giok terbang keluar dari dada Sang Guanmo dan terbelah menjadi dua bagian. Itu mengeluarkan awan asap yang menghilang ke lautan setan. Apa ini? Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil dua potong batu giok itu. Dia memindai mereka dengan akal sehatnya, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah memasukkan dua potong batu giok ke dalam tasnya, dia menatap Sang Guanmo yang ketakutan. Mantra kematian. Keringat dingin mengucur dari wajah Sang Guanmo. Sepotong batu giok ini diberikan kepadanya oleh tuannya yang sudah lama meninggal.
Dikatakan mampu memblokir serangan dari kultivator Nas Chainsaw dengan kekuatan penuh. Pada tahun-tahun ini, dia selalu berada di bagian luar lautan setan dan selalu menyembunyikan dirinya setiap kali dia bertemu dengan para penggarap Nas Chainsaw karena dia tidak berani macam-macam dengan mereka. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi di bawahnya, dia akan memeras semua yang dia bisa dari mereka. Dia menciptakan nama untuk dirinya sendiri dengan melakukan ini. Namun, kini dia akhirnya menyadari apa yang terjadi setelah melihat tatapan dingin Wang Lin dan takut Wang Lin akan berkata mati lagi. Kakinya menjadi lunak dan dia segera berlutut ke tanah dan memohon, "Senior, kasihanilah, senior kasihanilah. Junior Sangguan Mo tahu dia salah, mohon maafkan saya." Munan menatap dengan heran apa yang terjadi, lalu diam-diam dia menatap Wang Lin. Setelah melihat tatapan dinginnya, dia tidak lagi berani memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Mu Bei juga menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ketakutannya. Ketika Sangguan Mo melihat tatapan Wang Lin masih dingin, jantungnya berdetak kencang. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Senior, junior bersedia menjadi muridmu dan mendengarkan setiap perintahmu. Guru, terimalah saya sebagai murid Anda." Dia memandang Li Muan dan berkata, "Kamu pasti istrinya. Tolong minta dia untuk menerima saya sebagai muridnya." Li Muan tersipu dan menatap Wang Lin. Namun, setelah melihat ekspresi dinginnya, dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya dalam diam. Wang Lin menatap dingin ke arah Sangguan Mo. Qi Realem melonjak dalam pikirannya dan kilat merah terlihat di matanya. Sangguan Mo dengan cermat mengamati Wang Lin selama ini dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Dia tahu bahwa karena Wang Lin mampu mengaktifkan giok pelindungnya dan membaginya menjadi dua, Wang Lin pasti memiliki kekuatan serangan yang mirip dengan seorang kultivator Nas Chainsaw. Ditambah dengan mantra kematian, dia menduga meskipun dia berlari, akan sulit menghindari kematian. Tertekan dan cemas, dia menunjuk ke alisnya dan darah esensi jiwanya keluar. Setetes darah esensi jiwa ini berwarna emas. Saat setetes darah ini muncul, tubuh Sangguan Mo bergetar ketika energi spiritual di tubuhnya melonjak. Sepertinya tingkat kultivasinya akan turun. Semakin tinggi tingkat sengatan seseorang, semakin penting darah esensi jiwa. Jika diambil maka tingkat budidayanya rusak, dan semakin tinggi tingkat budidayanya maka semakin besar pula kerusakannya. Saat setetes darah emas melayang keluar dari dahi Sangguan Mo, itu mengeluarkan cahaya lembut. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengulurkan tangan dan mengambil setetes darah. Setelah meminumnya, Wang Lin menelannya tanpa ragu-ragu. Tetesan darah sekarang berada di dalam kesadarannya dan dikelilingi oleh Qi Realemnya. Saat ini, yang dia butuhkan hanyalah satu pemikiran untuk membunuh Sangguan Mo. Demikian pula, jika Wang Lin mati, maka Sangguan Mo juga akan mati. Esensi jiwa itu seperti batasan, hanya saja lebih langsung. Meskipun kesadaran seseorang terlihat kokoh, namun sebenarnya sangat rapuh. Begitu seseorang memegang terlalu banyak tetes darah esensi jiwa, hal itu akan menyebabkan kesadarannya sendiri memasuki keadaan kacau, yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Oleh karena itu, pengambilan darah sari jiwa seseorang hanyalah tindakan sementara, dan banyak orang yang tidak mau melakukannya. Lagi pula, ada ribuan yang melakukan hal yang sama. Ada juga hal lain, darah sari jiwa hanya dapat diambil jika penggarapnya bersedia memberikannya. Jika tidak, kecuali seseorang memiliki teknik yang sangat kuat, mustahil untuk memaksakannya keluar. Sangguan Mo juga terpaksa terpojok. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak akan dengan mudah memaafkannya dan kemungkinan besar akan memberikan batasan semacam itu padanya. Alasan dia memohon agar Wang Lin bertahan sebagai murid adalah untuk memberi Wang Lin alasan untuk membiarkan hidup. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Baru kemudian dia terpaksa menyerahkan darah esensi jiwa. Hanya setelah melihat Wang Lin menerima darah esensi jiwa barulah hatinya akhirnya sedikit tenang. Wang Lin dengan dingin menatapnya sebelum berbalik dan dengan dingin berkata kepada Munan, "Teruslah memimpin." Setelah Wang Lin membunuh tetua pertama dari sekte pertarungan jahat, dia tahu bahwa dia harus melindungi mereka. Jika dia hanya membunuh seorang murid, itu tidak akan menjadi masalah, tapi karena dia membunuh seorang tetua, mereka pasti akan datang mencarinya. Dia bukan lagi anak desa yang naif saat itu, dia telah berkembang pesat.
Semua hal yang terjadi setelah dia membunuh Teng Li mengajarkan banyak hal kepada Wang Lin. Karena dia sudah membunuh 1, maka dia mungkin juga membunuh 10. Karena dia sudah membunuh 10 orang, maka dia mungkin juga melenyapkan sekte pertarungan jahat. Hanya dengan menggambarkan seluruh sekte pertarungan jahat dia dapat mencegah masalah lebih lanjut di masa depan. Dengan mengingat hal ini, dia meraih Li Muwan dan dengan cepat terbang ke depan. Pada saat yang sama, teknik gaya tarik-menarik membentuk dua tangan besar, meraih Mu Nan dan Mu Bei, dan melemparkannya ke depan. Wajah kedua saudaranya itu pucat, tetapi mereka tidak berani mengeluh sama sekali saat mereka dengan cepat menstabilkan diri dan memimpin jalan dengan kepala tertunduk. Sedangkan Sang Guanmo, dia menyeka keringat dingin di dahinya dan segera mengikuti dari belakang. Dia mengutuk dengan getir di dalam hatinya tetapi tidak berani menunjukkannya karena dia takut iblis akan berpikir untuk membunuh lagi. Mantra kematian, teknik yang dia gunakan pastilah mantra kematian. Untuk bisa menguasai teknik sekejam itu, dia tidaklah sederhana. Sang Guangmo terus mengukur Wang Lin. Di dalam hatinya sambil diam-diam merawat. Li Muwan merasakan emosi yang sangat kompleks. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin akan benar-benar mencapai tahap formasi inti. Dia juga membuktikan apa yang dia katakan selama ini. Melawan para penggarap di bawah tahap Nas Chen Sol, dia tidak terpecahkan. Dia merasa seperti sedang bermimpi ketika memikirkan tentang beberapa tahun terakhir yang dia habiskan di lautan setan. Semuanya terlalu berbeda dari kehidupan normalnya sebelumnya. Li Muwan sebelumnya hanya akan memasak atau menyiapkan pil. Setiap kali dia keluar, kakaknya juga akan pergi bersamanya. Dengan kehadiran kakaknya, tidak ada bahaya nyata. Karena bakatnya dalam pemurnian pil dan formasi, dia dicintai oleh para tetua dan sangat populer di sektenya. Ada banyak orang di generasinya yang mengejarnya, namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil membuat hati tergerak. Pertama kali dia bertemu Wang Lin, mereka mengira dia adalah Sun Yukai dan salah paham. Memikirkannya sekarang, jika mereka benar-benar bertarung saat itu, maka kakaknya pun tidak akan menjadi tandingannya. Dengan pemahamannya tentang Wang Lin Sua jika mereka bertarung, satu-satunya akibat mereka dibantai oleh Wang Lin. Bahkan dia, dengan kecantikannya, akan mati, karena tidak akan berpengaruh pada Wang Lin. Dia adalah orang yang tidak berperasaan. Li Muwan memperhatikan Wang Lin dan menghela nafas. Setelah bertahun-tahun, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki gagasan mesum tentang dirinya. Bagaimanapun, di matanya, dia hanyalah tungku pil. Li Muwan merasa sedih di hatinya. Kepahitan ini semakin kuat hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat Li Muwan dan dengan dingin berkata, "Jangan khawatir. Setelah saya selesai menangani masalah ini di sini, saya akan mengembalikan Anda ke aliansi Hoven." Wajah Li Muwan menjadi lebih pucat saat dia menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. Keduanya sama saja. Segera, dua orang yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti. Ekspresi mereka sangat suram dan meresahkan karena lebih dari 100 bayangan muncul dari kabut di depan mereka. Masing-masing dari mereka menatap hukuman besar berwarna merah di atas kepala Wang Lin. Keserakahan memenuhi mata mereka, tapi di dalam keserakah itu ada sedikit ketakutan. Wang Lin dengan dingin memandang kelompok itu dan dengan tenang berkata, "Teruslah memimpin. Jika ada yang berani menghalangi jalan kita, bunuh mereka." Sang Guanmo menyadari bahwa ini adalah kesempatannya dan dia harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia melompat keluar dan mendarat di hadapan Mu Nan dan Mu Bei. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, "Sekelompok penggarap yayasan sampah. Dengarkan baik-baik, siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan mati." Saat mereka terus maju, semua pihak menyingkir. Tak satu pun dari mereka berencana untuk bertindak, mereka semua hanya ingin melihat orang seperti apa yang telah mengaktifkan perintah pembunuhan 100 hari 10.000 setan. 10 tubuh yang terperangkap oleh tendon naga di belakang Wang Lin menyebabkan tubuh mereka membusuk. Bahkan jika mereka ingin bertindak, mereka akan ragu setelah melihat mayat itu. Namun, berita tentang perintah pembunuhan 100 hari 10.000 setan menyebar terlalu cepat. Segera, semua orang dalam jarak 10 juta kilometer dari Nandou mengetahuinya dan mulai bertanya-tanya. Secara bertahap, semakin banyak pembudidaya muncul di langit. Sepanjang jalan, Wang Lin sesekali bertemu dengan para pembudidaya semacam ini.
Karena semua pihak yang hadir, kecepatan mereka mempengaruhi. Wang Lin menjadi tidak sabar. Setelah melihat keserakahan di mata mereka, dia ingin membunuh mereka semua. Ada juga banyak petani yang mengikuti di belakang mereka dengan niat buruk. Hati Mu Nan dan Mu Bei bergetar. Dalam perjalanannya, mereka bertemu banyak orang yang tingkatnya lebih tinggi dari mereka. Bahkan beberapa orang tua yang biasanya tidak pernah menunjukkan wajah mereka pun mengikuti di belakang mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat tidak tenang. Lupakan mereka, bahkan Sang Guanmo pun menjadi gugup. Jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan mulai menarik perhatian para penggarap di luar wilayah Nado. Setelah itu, akan sulit untuk mengatakan apakah seorang penggarap Nas Chen Sol akan muncul atau tidak. Dia merasa sangat khawatir dan diam-diam bertanya-tanya mengapa iblis itu belum mulai membunuh. Jika itu dia akan mulai membunuh dan menggunakan kekuatan untuk menekan situasi ini. Jika lebih banyak orang berkumpul, maka akan menjadi rumit. Para penonton yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menyebabkan Li Muan merasa sedikit takut, tapi setelah melihat Wang Lin, dia sedikit tenang. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin ketika dia tiba-tiba berhenti dan memandangi para penggarap di sekitarnya dengan senyum dingin di wajahnya. Suara dinginnya menyebar ke kepadatan di sekitar mereka. Siapapun yang masih di sini setelah 3 tarikan napas akan mati. Dengan itu, dia menutup matanya. Setelah 1 tarikan napas, dia membuka matanya. Mereka dipenuhi petir merah. Dia beralih dari memegang lengan Li Muan ke pinggangnya. Karena tidak ada waktu untuk menikmati perasaan lembut itu, dia tiba-tiba menyerang ke belakang. Chi Realm Divine Sense menyebar seperti orang gila dan cahaya keemasan keluar dari mulut yang menghilang setelah beberapa kilatan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memulai pembunuhan besar-besaran. Membunuh para penggarap yayasan pendirian dalam jangkauan Ji Realm semudah menghancurkan semut. Setelah mendengar jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, para penggarap yang tersisa menjadi ketakutan dan dengan cepat mundur. Pada akhirnya, sebagian besar kultivator menggunakan seluruh energi spiritual mereka untuk berlari, namun sebelum sebagian besar dapat pergi jauh, akan ada kilatan cahaya keemasan dan kepala mereka akan meledak. Wajah Wang Lin sangat dingin dan kejam. Saat tatapan dinginnya menyapu setiap kultivator, mereka akan kehabisan darah dan mati dengan menyedihkan. Setiap kali tubuh jatuh dari langit, urat naga di belakangnya akan membuat cabang baru dan mengembalikan tubuh tersebut. Kecepatan Wang Lin tidak melambat. Sebaliknya, ia menjadi lebih cepat. Sasaran utamanya adalah para penggarap formasi inti. Adapun para penggarap yayasan pendirian, mereka hanya terkena dampaknya. Pada saat ini, tak satu pun dari para penggarap di sekitarnya memiliki keserakahan yang tersisa di kepala mereka. Keserakahan telah digantikan dengan teror. Dengan setiap pembunuhan, kata punish menjadi sedikit lebih merah hingga seperti lilin terang di kegelapan. Warnanya sangat merah hingga terlihat seperti bisa berdarah. Selain semua ini, semua penggarap yang melarikan diri takut akan cahaya keemasan. Setiap kali muncul, seseorang akan mati secara misterius. Hanya dalam 1 jam singkat, sebagian besar kultivator yang melarikan diri dibunuh oleh pedang kristal, dan sejumlah besar orang telah mati di alam Ji milik Wang Lin. Sudah ada lebih dari 1000 mayat terjerat dalam tendon naga di belakang Wang Lin. Tendonnya seperti jubah kematian yang mengalir di belakang Wang Lin. Pada saat ini, di dalam kabut yang jaraknya 1000 km, berdiri 7 atau 8 penggarap iblis tua. Tak satu pun dari mereka berbicara, namun ketakutan di mata mereka menjadi semakin jelas. Para pembudidaya ini semuanya berada pada tahap pertengahan formasi inti. Mereka biasanya hanya fokus pada budidaya. Apakah itu 3 sekte yang berkuasa, atau sekte pertarungan jahat, mereka semua akan berpura-pura sopan kepada orang-orang ini. Jika bukan karena munculnya perintah pembunuhan, orang-orang ini tidak akan muncul. Seorang pria dengan kulit kemerahan tetapi ekspresi jahat memandang Wang Lin. Murid matanya mengecil saat dia perlahan berkata, kita harus segera bertindak. Jika ini terus berlanjut, pasti akan menarik para penggarap Nas Chen Sol. Meskipun tidak ada yang menggunakan Nas Chen Sol dalam jarak 100 juta kilometer dari Nando, bagaimana dengan lebih dari itu? Begitu seorang penggarap jiwa yang baru lahir tiba, kita tidak akan memiliki peluang untuk berhasil. Seorang lelaki tua yang melihat Wang Lin dengan mudah membunuh seorang formasi inti perlahan berkata,
orang ini baru berada pada tahap awal formasi inti, tetapi mengapa dia begitu kuat? Melihat bagaimana iblis tua Sangwon bahkan bersedia menjadi muridnya, bahkan jika kita bertindak, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Ada juga pedang terbang itu. Saya belum pernah melihat pedang terbang yang bisa berteleportasi sebelumnya. Pedang itu setidaknya harus berupa harta karun tingkat jiwa yang baru lahir, atau bahkan harta karun tingkat formasi jiwa. Ini telah kehilangan 100 orang. Bukankah kamu melihat 10 mayat yang awalnya diseret ke belakang iblis itu? Mereka adalah tetua dari sekte melawan kejahatan. Dia dapat membunuh penggarap formasi inti sepertinya dia membunuh serangga. Jika kalian masih terpenuhi dengan keserakahan, itu masalah kalian. Aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Selamat tinggal. Salah satu pembudidaya mengamati Wang Lin, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan perahu dan segera pea yang tersisa diam-diam memikirkan sampai salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, utusan dari laut dalam akan segera tiba. Saya rela membunuh orang ini demi menyelamatkan tabungan saya yang bernilai ratusan tahun. Setelah saya mendapatkan pil budidaya itu, saya akan dapat mencapai tahap akhir formasi inti dan dapat melindungi tabungan saya. Seorang lelaki tua yang dipenuhi kerutan menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, saya juga sama. Hidup saya akan berakhir jika saya tidak dapat meningkatkan tingkat pukulan saya dalam 10 tahun ke depan, kali ini, apapun yang terjadi, saya harus mencobanya. Dengan itu, tubuhnya bergerak seperti kilat menuju tempat Wang Lin berada dan para penggarap lainnya mengikutinya. Para penggarap yang tersisa tetap diam tetapi dengan hati-hati memperhatikan keduanya. Mereka telah memutuskan bahwa jika keduanya menunjukkan peluang menang yang kecil, mereka semua akan bertindak, tetapi jika mereka tidak memiliki peluang yang sama sekali, mereka semua akan pergi agar orang ini tidak menjadi musuh mereka. Wang Lin mengesampingkan formasi inti yang sudah mati dan memegang inti emas di tangannya. Dia memandang para penggarap yang di sekitarnya dan mencibir di dalam hatinya. Dia menamparkan urat naganya dan berkata, keluar. Untuk hari ini, kamu bisa memanaskan sebanyak yang kamu mau. Iblis yang berada di dalam urat naga tidak tahan dengan daya pikat semua makanan lezat di hadapannya. Namun, dia tidak berani keluar tanpa perintah Wang Lin, tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia tertawa dan melompat keluar dari naga tendon. Mengungkapkan wujud aslinya, dia dengan cepat melompat ke seorang formasi inti yang melarikan diri. Tubuh yang menggerakkannya bergerak sedikit sebelum akhirnya berbaring dan menjadi kerangka. Kabut merah keluar dari kepalanya dan dia tertawa. Rasanya menyenangkan. Aku akhirnya bisa makan sekarang, jadi aku akan makan sampai kenyang. Wang Lin memandang sekilas iblis itu dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Li Muwan. Wajah Li Muwan pucat saat dia menatap iblis sambil menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia ketakutan saat iblis muncul. Wang Lin menarik dan dengan dingin menatap iblis itu. Iblis segera pergi dan berpikir, siapa yang mau berada di sampingmu? Semakin jauh Anda berada, semakin baik. Lebih baik jika aku tidak pernah bertemu denganmu lagi. Dunia ini besar, betapa nyamannya jika bisa bebas. Tapi bahkan dia sendiri tahu bahwa itu hanya meminta terlalu banyak. Iblis mendekat pada dirinya sendiri ketika dia mengejar para penggarap. Saat dia mengungkapkan senyuman jahat dan ingin berteman dengan seorang yang dicintai, cahaya keemasan menembus dada persaingan tersebut. Dia mengutuk dengan keras. Saat dia hendak melompat ke kejuaraan lain, ada kilatan cahaya keemasan lainnya. Setelah iblis pergi, hati Li Muwan menetap angsur menjadi tenang. Dia sedikit ragu sebelum menoleh ke Wang Lin dan bertanya, dia. Mata Wang Lin berbinar. Tidak ada pembudidaya lain dalam jarak 100 meter darinya. Semua pembudidaya yang mati terbungkus oleh urat naga dan terbang di belakangnya seperti jubah. Pertempuran ini menyebabkan nama Wang Lin menyebar ke seluruh wilayah Nandou. Setidaknya ada 1000 wilayah yang terbentang di belakangnya, menutupi langit. Tanda, hukuman, merah di atas kepalanya telah berubah dari godaan besar menjadi tanda seorang ahli yang kuat. Itu adalah iblis, kata Wang Lin dengan tenang, sambil memperlihatkan dua sinar cahaya yang datang ke jarak lebih dari 1000 km. Dia menutup matanya sebentar sebelum berbalik dan pergi. San Guanmo, Munan, Mi Bei, apakah kalian bertiga sudah cukup melihat? Suara dingin terdengar di kepala ketiganya.
Tubuh Sang Guanmo memburuk saat dia memfokuskan dirinya sekali lagi dan terbang menuju dua bertabrakan yang menuju ke sini. Hatinya benar-benar kacau saat ini. Meskipun dia tahu iblis ini kuat, dia tidak mengira dia akan melakukan hal ini. Mantra kematian, sungguh menakutkan. Jika aku tidak mati kali ini, apapun yang terjadi, aku harus mencoba mengolahnya. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku bisa berjalan menyamping di bagian luar lautan iblis. Sang Guanmo menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi merasa puas karena menyerahkan esensi jiwa. Dimanapun mereka berada, yang kuat akan dihormati. Hal ini terutama berlaku pada lautan setan. Sikap Munan dan Mu Bei menjadi sama dengan sikap Sang Guanmo. Dengan kekuatan yang dimiliki iblis ini, Sekte Fighting Evil tidak punya peluang. Jika mereka ingin hidup, maka mereka harus mengikuti iblis yang kuat. Keduanya saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan segera mengikuti Sang Guanmo. Sang Guanmo memandang salah satu orang dan tertawa. Haha, itu bukan Pak Tua Ouyang. Kita sudah lama tidak bertemu, jadi mari kita bermesraan sebentar. Dia segera menyentuh pedang di belakang punggungnya. Pedang hitam itu terbang dan menyerang lelaki tua itu. Adapun saudara-saudaramu, meskipun mereka berdua adalah formasi inti tahap awal, mereka terbiasa bertarung bersama. Mereka bertarung dalam posisi yang kurang menguntungkan namun masih mampu bertahan sebentar. Tatapan Wang Lin menyapu para penggarap formasi inti yang berjarak 1000 km dan matanya menjadi dingin. Para penggarap yang masih hidup telah melarikan diri ke kejauhan. Mereka semua berharap bisa menumbuhkan sepasang kaki ekstra untuk berlari lebih cepat. Sosok Wang Lin kini terukir di hati mereka dan tidak akan pernah hilang. Di antara 4 kultivator formasi inti tahap tengah yang tersisa yang menonton dari jarak 1000 km, lelaki tua dengan kulit kemerahan itu menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan hendak pergi sebelum pupil matanya tiba-tiba menyusut. Seorang laki-laki dan perempuan berdiri 10 kaki di belakangnya. Mengambang di atas kepala laki-laki itu adalah simbol, hukuman, berwarna merah darah. Para penggarap yang tersisa menyadari apa yang salah dan semua mengambil harta mereka seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, namun tidak satupun dari mereka yang berani bertindak terlebih dahulu. Wang Lin mengamati mereka berempat dan dengan dingin berkata, "Enyahlah." Di antara mereka berempat, hanya lelaki tua yang siap pergi yang memperlihatkan ekspresi terima kasih dan segera pergi. Wajah 3 orang lainnya berubah dari merah menjadi putih saat mereka perlahan mundur. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, "Masalah hari ini." Li Muwan diam-diam menghela nafas dan berpikir, mengapa kamu tidak segera pergi? Apa gunanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini? Benar saja, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Chi realemnya terbang keluar dan mata kultivator segera menjadi merah darah. Dia memegang kepalanya sebelum meledak dengan keras dan inti emas berlumuran darah terbang ke tangan Wang Lin. 2 kultivator yang tersisa berbalik dan berlari tanpa sepatah kata pun. Wang Lin menatap keduanya. Dia meninggalkan jejak pada mereka dengan ji realemnya. Pada saat ini, kultivator yang melawan Sang Guanmo mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat lari. Saat dia melarikan diri, iblis dan pedang kristal tiba-tiba muncul di hadapannya. Iblis menggeram, "Berhentilah mencuri dariku. Yang ini milikku, milikku." Namun, dia masih terlambat 1 langkah. Setelah kilatan cahaya keemasan, sebuah lubang besar muncul di dada kultivator. Setelah setengah jam, kultivator yang melawan saudara-saudara Mu tewas di bawah serangan diam-diam dari Sang Guanmo. Wang Lin memasukkan pedang kristal itu ke dalam tubuhnya lagi dan iblis dengan enggan kembali ke tendon naga. "Teruslah memimpin." Suara Wang Lin sangat dingin dan niat membunuhnya sangat menekan. Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin memiliki pijakan di sini, dia harus memamerkan kekuatannya, dan sekte pertarungan jahat adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Saat ini, Munan dan Mu Bei sangat menghormati Wang Lin dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Terutama Mu Bei, yang menunjukkan rasa hormat tanpa pamrih di matanya saat dia dengan cepat memimpin jalan menuju sekte pertarungan jahat. Sebelum Wang Lin, sejumlarkan aura mematikan. Tampilan ini lebih efektif daripada kata-kata apapun. Banyak kultivator yang mempunyai niat jahat yang melihat ribuan jenazah langsung menjadi pucat dan mundur, takut terjebak dalam kekacauan ini. Hasilnya, kecepatan mereka meningkat. Saat Wang Lin terbang, dia menyesuaikan ji realemnya.
Setelah semua penggunaan ini, ia rusak, sehingga ia berada di dalam kesadarannya dan perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Pada siang hari kedua, sekte pertarungan jahat muncul di depan mata. Qi Realem Wang Lin telah pulih pada saat ini. Melihat ke arah gunung, puncak gunung telah berubah bentuk menjadi naga. Sepertinya ada seekor naga yang duduk di puncak gunung. Di atas kepala naga itu berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Wajahnya gelap dan memunculkannya dingin saat dia menatap Wang Lin. Di udara melayang 10 cabang formasi inti. Bersama-sama, mereka membentuk formasi pedang. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Mereka dipenuhi ketakutan dan kekecewaan. 10 itu membentuk lingkaran dengan 10 pedang terbang terjalin di tengahnya. Pedang-pedang itu bergemerincing saat saling memanggil, menyebabkan percikan api beterbangan. Orang di atas kepala naga itu pergantian tangan. Mata naga bersinar dan gelombang energi spiritual keluar dari naga. Ada satu persahabatan yang berdiri di setiap sisik naga. Dengan kilauan pedang mereka, seakan-akan naga itu hidup. Sang Guanmo memperhatikan sebentar dan berkata, formasi naga pertempuran hebat. Mu Bei dengan cepat menjelaskan, formasi naga pertempuran hebat ini adalah formasi pelindung sekutu dari sekte pertarungan jahat. Rumor mengatakan bahwa hanya penggarap tingkat jiwa baru lahir yang dapat menerobosnya, tetapi tidak banyak orang di sekte yang mempercayainya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di area ini yang memiliki formasi konsultan itu. Wang Lin sedikit mahir dalam formasi, dan setelah melihatnya sebentar, Limuan tiba-tiba berkata, ini bukan formasi, tapi mantra luar biasa yang menyampaikan jiwa semua orang di naga ke orang di atas kepala, memberikan tingkat pukulan tertentu. Pada saat ini, orang yang berdiri di atas kepala naga itu berbinar dan dia berteriak, rekan penerimaan yang memiliki tanda hukuman, saya adalah ketua sekte-sekte Fighting Evil, Jie Donglei, dengan 13.562 murid sekte Fighting Evil. Karena kepala tetua Qian Kun memprovokasi Anda membunuh bukanlah masalah besar, tapi kemudian Anda datang ke sini. Jika Anda memenangkan pertempuran ini, seluruh sekte Fighting Evil akan mendengarkan Anda, tetapi jika Anda kalah, jangan salahkan orang tua ini karena meminum pil budidaya. Apakah kamu berani bertarung? Suaranya meraung seperti guntur dan menyebar ke seluruh wilayah. Ke-13.562 murid semuanya berteriak pada saat yang sama, menciptakan gelombang suara yang membelah awan di langit. Dimulai dari bagian bawah naga dan dengan cepat berkembang ke atas, lebih dari 10.000 pedang terbang bersinar dan membentuk cincin energi spiritual. Semakin tinggi, semakin padat cincinnya, dan cincin di bagian atas mengeluarkan tekanan yang kuat. Pada saat yang sama, 10 penggarap formasi inti dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melepaskan Limuan dan melompat ke depan dengan kilatan merah di matanya. Tubuh 10 pembudidaya bergetar. Mereka tidak berani melangkah maju. 10 orang ini telah menggunakan berbagai metode untuk mempelajari kekuatan Wang Lin dalam beberapa hari ini, jadi ketika mereka melihat Wang Lin menyerang mereka, mereka tidak bisa ragu-ragu. Tatapan Wang Lin menyapu mereka sebelum menyeret urat naga di belakangnya, menyebabkan ribuan mayat terbanting ke arah naga. Ketika ribuan tubuh bertabrakan dengan naga, mereka menjadi dinding besar kabut merah. Ini berkat penghalang perlindungan. Tiba-tiba, seluruh formasi perlindungan dari sekte Fighting Evil diwarnai merah tua. Semua cincin berkumpul pada lelaki tua di kepala naga itu. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, lalu pakaiannya terkoyak saat dia tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Energi spiritual yang kuat melonjak seperti gelombang laut dari lelaki tua itu dan mendorongnya langsung dari tahap pertengahan formasi inti ke tahap akhir formasi inti. Kemudian terus menerobos, mencapai tahap seperti tahap awal Naschen Soul tanpa Naschen Soul. Tahap Naschen Soul semu ini biasanya hanya terjadi pada boneka yang dibuat oleh negara budidaya yang lebih tinggi. Jie Donglei meraung saat dia melompat ke udara. Dia menatap dingin ke arah para penggarap formasi inti dan berteriak, kecuali sampah, enyahlah. 10 kultivator formasi inti mengungkapkan ekspresi lega saat mereka dengan cepat pindah ke samping dan kemudian menatap dingin ke arah Wang Lin. Tatapan Jie Donglei tertuju pada Wang Lin, lalu dia menyeringai dan berkata, saya telah berhasil mengumpulkan semua rumor tentang Anda dalam perjalanan ke sini.
Tampaknya orang-orang di bawah tahap Naschen Soul tidak dapat menyakiti Anda, tetapi sekarang saya memiliki kekuatan seorang kultivator Naschen Soul, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya. Wajah Li Muwan menjadi pucat. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan prihatin. Namun, ketika dia melihat sedikit rasa jijik di mata Wang Lin, dia menjadi santai karena alasan yang tidak diketahui. Nanmu dan Nan Bei diam-diam mengerang. Mereka awalnya mengira Wang Lin pasti akan menang, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Apa yang menunggu mereka adalah kemarahan kepala Sekte Jie Donglei. Harus dikatakan bahwa Sekte Melawan Jahat memiliki metode yang sangat jahat dalam menghadapi pengkhianat. Esensi darah jiwa Sang Guanmo ada di tangan Wang Lin, jadi jika Wang Lin mati, dia juga akan mati. Dia diam-diam mengutuk dalam pikirannya ketika mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Wang Lin mencibir dalam hatinya saat dia melompat ke depan dan mendarat 30 kaki di depan Jie Donglei sambil dengan dingin menatapnya. Apakah kamu tidak tahu mantra kematian? Biarkan orang tua ini melihat betapa kuatnya mantra kematianmu. Tubuh Jie Donglei menghilang dan muncul kembali lebih dari 300 kaki dari Wang Lin. Saat Jie Donglei menghilang, Wang Lin mundur hingga jaraknya 500 kaki dari Jie Donglei. Jie Donglei menghilang lagi dan Wang Lin mundur sekali lagi hingga jarak 700 kaki. Pada jarak ini, dia mulai berpikir. Jie Donglei mengerutkan kening sambil menatap Wang Lin dan mencibir, apa artinya ini? Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi bijaksana sebelum dia berkata, saya tidak akan bertarung lagi. Dengan itu, dia terbang ke sisi Li Muwan dan meraih pinggangnya. Dia pindah ke gunung yang jauhnya 1000 kaki, duduk, dan mencibir pada Jie Donglei. Jie Donglei mengerutkan kening lebih keras dan berkata, dengan nada berat, jika itu masalahnya, maka masalah ini, sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya putih. Cahaya itu berubah menjadi harimau ganas yang menerkam Wang Lin. Di saat yang sama, tangan kanannya melambai dan jaring listrik muncul. Jaring itu dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tetap tenang sambil menyeringai. Saat harimau itu melompat ke arahnya, iblis di dalam urat naga itu melompat keluar dan memakan harimau itu. Pada saat yang sama, pedang kristal terbang keluar dan jaring di sekitarnya mengeluarkan suara letupan. Setelah beberapa kali serangan pedang, jaring listriknya hancur berkeping-keping. Adapun Jie Donglei, api es yang memancarkan gelombang energi dingin muncul di tangan Wang Lin. Saat api es muncul, ekspresi Jie Donglei berubah dan dia segera mundur, tetapi pada saat itu, dia melihat kilat merah di mata Wang Lin bergerak dan jiwanya bergetar. Guncangan pada jiwanya menyebabkan tubuhnya berhenti. Alhasil, nyala api es menghantam dadanya. Es dengan cepat menyebar dan darah keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat mundur dan tidak berhenti sampai dia berada dalam jarak 300 kaki dari kepala naga. Kedua tangannya membentuk segel dan memukul dadanya berkali-kali. Lalu Didan mengaum. Baru kemudian es yang sudah menutupi separuh tubuhnya mulai menyusut kembali ke dadanya dan kemudian dipaksa keluar. Api es berkedip-kedip. Warnanya semakin redup saat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sejak awal, Wang Lin tidak mengambil inisiatif dan hanya berdiri 1000 kaki jauhnya dengan ekspresi mengejek. Tangan Jie Donglei berhenti memukul dadanya. Dia menatap Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Wang Lin dengan tenang berkata, saya tidak memikirkan apapun. Saya baru menyadari bahwa aura Anda terasa berbeda pada ketinggian 300 kaki dibandingkan dengan 500 kaki, dan pada ketinggian 1000 kaki aura Anda hampir keluar dari alam jiwa baru lahir. Li Muwan sangat pintar dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan lembut bertanya, cederanya juga palsu. Luka yang ditimbulkan oleh api es itu nyata, tetapi ketika dia mundur hingga jarak 300 kaki dari kepala naga, energi spiritual telah menyembuhkannya sepenuhnya. Dia hanya mencoba membuatku melawannya dalam jarak 300 kaki dari kepala naga. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara sebanyak ini dengan Li Muwan, tetapi meskipun dia berbicara dengannya, tatapannya tidak pernah lepas dari Jie Donglei. Saat pertama kali melihat formasi tersebut, dia terkejut. Jika hal seperti itu ada, bukankah dia tidak terkalahkan di area ini? Selama dia memiliki cukup banyak orang yang memberi makan energi spiritual,
dia benar-benar bisa mendapatkan tingkat kekuatan setinggi milik seorang kultivator formasi jiwa. Jika itu masalahnya, bukankah sekte pertarungan jahat sudah menjadi penguasa wilayah ini? Mengingat, teknik ini pasti memiliki semacam kesalahan fatal. Hal pertama yang dipikirkan semua orang adalah waktunya singkat dan pengguna teknik ini harus mengetahuinya juga, jadi mereka harus bisa menggunakan beberapa metode untuk membantu menutupi kekurangan ini. Jika itu satu-satunya kekurangannya, itu masih merupakan teknik yang sangat kuat. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa Jie Donglei telah mengejeknya untuk bertarung alih-alih langsung datang untuk membunuhnya. Dia menganggap ini sangat aneh. Dia kemudian menghitung jarak antara mereka pada saat itu dan jaraknya sekitar 900 kaki. Dengan pemikiran tersebut, Wang Lin maju sejauh 300 kaki, lalu mundur hingga 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya 1000 kaki sebelum menemukan kelemahan fatal sebenarnya dari teknik ini. Semakin jauh dia dari kepala naga, semakin rendah tingkat budidaya kepala sekte tersebut. Ekspresi Jie Donglei sangat meresahkan. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi setinggi ini, dia tidak bisa menggunakannya. Meskipun tebakan Wang Lin agak melenceng, itu tidak jauh dari kebenaran. Tingkat kultivasinya akan sangat melemah pada ketinggian 900 kaki, dan pada jarak itu, peluangnya untuk menang rendah. Dan jika Wang Lin mundur lebih jauh lagi, melewati 1000 kaki, maka tingkat budidayanya akan segera keluar dari alam Nas Chen Sol dan jatuh kembali ke tahap formasi inti. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, pasti akan berdampak buruk bagi Jie Donglei. Bagaimanapun, formasi itu hanya akan bertahan selama 2 jam, dan separuh waktu telah berlalu. Dia berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dia lakukan. Awalnya, dia berencana menggunakan para penggarap formasi inti untuk memanggil Wang Lin untuk sementara waktu untuk memberikan waktu untuk menyerang. Namun, pada saat yang paling penting, ketakutan akan menelan kematian para tetua itu, sehingga mereka mundur. Satu-satunya pilihannya adalah bertindak sendiri, tapi dia tidak menyangka Wang Lin bisa melihat kelemahan formasi. Sekarang setelah dia menaiki harimau itu, akan sulit untuk turun, dia diam-diam menatap Wang Lin. Wang Lin memandangnya, lalu meraih limuan dan mundur 100 kaki lagi. Ekspresi-ekspresi di wajahnya semakin intens. Jie Donglei menghela nafas. Dia melompat kembali ke kepala naga dan berkata, "Lupakan. Orang tua ini mengaku kalah." Dengan itu, dia menginjakkan kaki di kepala naga itu dan seluruh energi spiritual di tubuhnya kembali ke naga itu. Cahaya di dalam mata naga itu menjadi lebih terang. Saat energi spiritual kembali ke sana, tubuh Jie Donglei bergetar dan dia menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Lambat laun, ekspresi menjadi semakin menyakitkan dan tubuhnya mulai mengecil. Setelah dia selesai menyusut, dia berlutut dengan satu kaki di atas kepala naga. Dia tampak seperti sudah berusia puluhan tahun. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lemah berkata, "Orang tua ini mengaku kalah. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mendengarkan apa yang Anda katakan." Ini adalah perintah dari kepala sekte Fighting Evil Sect. Dengan itu, tangannya gemetar ketika dia mengeluarkan token. Segitiga ungu dan nyaris tidak berhasil memasukkan energi spiritual ke dalamnya untuk membuatnya terbang ke depan. Mata Wang Lin berbinar. Dia memandang Jie Donglei dan kemudian pada token itu sebelum tiba-tiba menarik limuan mundur beberapa puluh kaki. Saat tubuh Wang Lin mundur, bayangan Jie Donglei tiba-tiba muncul di tempat Wang Lin berada dan berubah menjadi sinar energi pedang yang menusuk ke sasaran. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, tapi dia tidak bisa menandingi pedang terbang. Pada saat dia mundur sejauh 30 kaki, pedang terbang itu telah mencapainya. Pedang ini terbang sangat cepat, itu tidak lebih lambat dari pedang kristal yang menggunakan transmisi. Dalam sekejap mata, pedang terbang itu menembus dada, tapi terhenti sejenak oleh rok kulit naga. Jari-jari Wang Lin menangkap badan pedang seperti sepasang cakar. Wajah Wang Lin muram. Pedang terbang musuh hampir mustahil untuk dilawan. Untungnya, dia berada cukup jauh sehingga memiliki sedikit waktu untuk bereaksi, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Pedang itu terbang bergetar sedikit sebelum patah menjadi dua dari tengahnya. Api hitam muncul di tempat pedang itu patah dan dengan cepat mengubah seluruh pedang menjadi debu. Saat api hitam muncul, Wang Lin segera melepaskannya dan dengan dingin menatap Jie Donglei, yang masih berada di atas kepala naga.
Jie Donglei memasang ekspresi menyesal saat tubuhnya berubah menjadi abu. Serangan terakhir ini adalah kartu asnya dan rahasia terbesarnya. Ini, dia adalah seorang kultivator pedang. Wajah Limuan dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan sebelumnya masih menyebabkan tubuhnya gemetar. Banyak orang di zaman dahulu yang mengolah pedang, namun saat ini, tidak banyak orang yang hanya mengolah pedang. Sebaliknya, mereka menggunakan pedang sebagai harta karun. Kecepatan dan kekuatan seorang kultivator pedang semuanya lebih kuat daripada kultivator normal. Ada banyak metode budidaya pedang, tetapi hanya dengan metode budidaya pedang kualitas terbaik dan pedang kualitas terbaik seseorang dapat benar-benar menggunakan kekuatan mengerikan dari seorang pembudidaya pedang. Budidaya pedang Jie Donglei tidak terlalu bagus, dan pedang terbangnya juga tidak bagus. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebagai seorang kultivator pedang, dia akan dengan mudah menyingkirkan para kultivator di kota Nando alih-alih terpaksa tinggal di sini. Jika dia bertarung 1 lawan 1, maka pedang terbangnya sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya saat bertarung dengan banyak orang, jadi dia hanya punya satu kesempatan untuk bertindak. Jie Donglei mengirimkan inti pedangnya pada pukulan terakhir ini. Ini bisa dianggap sebagai inti emasnya. Ini direncanakan sebagai serangan terakhir yang mengejutkan, namun sayangnya, gagal. Dengan meninggalnya Jie Donglei, Mu Nan dan Mu Bei menjadi yang paling bahagia. Mereka segera menyadari apa yang terjadi dan berlutut di depan Wang Lin. Selamat, Kepala Sekte. Sang Guanmo diam-diam mengutuk kedua bersaudara ini karena tidak tahu malu, tapi dia sendiri dengan cepat terbang ke arah Wang Lin dan membungkuk. Selamat, Guru, karena telah menjadi kepala sekte dari sekte melawan kejahatan. 10 tetua dari sekte pertarungan jahat yang telah membentuk formasi pedang menyingkirkan pedang mereka. Mereka merasa sangat canggung. Setelah merenung sebentar, mereka semua membungkuk ke arah Wang Lin. Artinya jelas, adapun puluhan ribu mega, lebih dari 80% energi spiritual mereka digunakan oleh Jie Donglei. Mereka berjuang untuk berdiri saat mereka melihat Punish merah yang terlihat seperti akan berdarah dan dengan keras menyambut Wang Lin. Wang Lin tidak merasakan kegembiraan atas kematian Jie Donglei. Sebaliknya, dia merasa tidak berdaya. Tidak ada benar atau salah di dunia. Kultivasi, hanya hukum rimba. Jika dia ingin bertahan hidup, maka dia harus menghancurkan segala sesuatu yang mengancamnya. Dia membayangkan jika dia tidak datang ke sini sendiri, apa yang menunggunya adalah pembalasan tanpa akhir dari sekte pertarungan jahat. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, maka dia harus memberitahu semua orang bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh mereka ganggu dan konsekuensi dari tindakannya akan sangat serius. Pertunjukan kekuatan pertama Wang Lin di Lautan Setan telah berakhir. Pertunjukan kekuatan pertama ini sangat sukses. Setidaknya dalam 1 juta kilometer dari kota Nando, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentang tumpukan mayat yang diciptakan Wang Lin. Setidaknya hal ini menghentikan lebih banyak orang untuk menjadi serakah terhadap perintah pembunuhan. Melihat puluhan ribu murid yang membungkuk di hadapannya, Wang Lin melihat ke arah laut dalam dan berpikir, Teng Huayuan, apakah itu makhluk abadi atau iblis? Selama aku bisa membalas dendam, apa salahnya menjadi iblis, Raja? Dia tersenyum dingin saat tatapannya beralih ke Sang Guanmo. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah kepala sekte Fighting Evil Sect, kata Wang Lin. Sang Guanmo terkejut. Dia hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat dinginnya mata Wang Lin, dia segera menghentikan dirinya dan mengangguk. Siapkan kamar untukku. Saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Wang Lin meraih Limuan dan terbang menuju sekte Fighting Evil. Ruangan itu segera disiapkan. Itu adalah kamar pribadi Jie Donglei, yang terletak di dalam kepala naga. Wang Lin duduk bersila dan menatap Limuan, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan berkata, setelah budidaya pintu tertutupku selesai, aku akan membawamu pulang. Sampai saat itu tiba, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Dengan itu, dia menutup matanya dan berkultivasi dalam diam. Limuan menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berkata, terima kasih. Dengan itu, dia merasakan jantungnya menegang saat dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Wang Lin membuka matanya. Alih-alih bersikap dingin seperti biasanya, yang ada justru kebingungan. Kebingungan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, hingga ada sedikit kesedihan saat dia mengingat kejadian di masa lalu.
Taizu, kamu tidak muda lagi. Banyak orang yang datang menanyakan tentang pernikahan beberapa hari terakhir ini. Ibu mendengar bahwa makhluk abadi juga bisa menikah. Sejak Anda kembali, Anda harus tinggal sebentar. Ikutlah dengan ibu untuk melihat-lihat, dan jika kamu menemukan seseorang yang kamu sukai, maka kita bisa menyelesaikan semuanya. Bocah cilik, orang lain seusiamu sudah punya anak berlarian di desa. Istriku, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna? Putra kami abadi. Tahukah Anda apa itu keabadian? Bagaimana dia bisa mengambil manusia sebagai istrinya? Maksud Taizu adalah dia akan mencarikanmu menantu yang abadi. Apa bagusnya menantu perempuan yang abadi? Yang abadi tidak bisa pulang selama 5 tahun. Jika saya memiliki menantu perempuan yang abadi, maka mereka mungkin tidak akan pulang ke rumah sekali dalam 10 tahun. Baiklah, aku akan mendengarkan ayahmu. Jika standarmu terlalu tinggi sehingga salah satu gadis di desa tidak dapat menarik perhatianmu, maka ibu akan menunggu untuk melihat siapa yang kamu bawa kembali. Bu, ibu bisa yakin, putramu pasti akan membawakanmu kembali menantu yang baik. Perlahan-lahan, 2 baris darah mengalir dari matanya saat dia mengepalkan tinjunya. Setelah sekian lama, dia menyeka air mata darah, membentur sisi dinding, dan mulut naga itu tertutup, tidak meninggalkan celah. Kemudian, setelah menempatkan beberapa formasi lagi di sekelilingnya, Wang Lin memfokuskan perasaan ilahi pada surga yang menentang manik dalam pikirannya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari kamar. Bahkan kata, menghukum, pun menghilang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki surga menentang manik setelah mencapai tahap formasi inti. Saat dia memasuki surga yang menentang manik, Sang Guanmo, yang mengelola sekte pertarungan jahat, gemetar ketika dia bisa merasakan bahwa iblis yang menakutkan itu telah menghilang. Lebih tepatnya, esensi jiwanya menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan dia terkejut dan ketakutan saat dia dengan cepat terbang ke udara. Setelah beberapa saat, dia berbalik, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Li Muwan, yang baru saja turun dari kepala naga, terkejut ketika dia melihat ke atas sebelum menghela nafas. Di suatu tempat di surga yang menentang ruang manik, jiwa baru lahir Si Tunan melayang di langit dengan kedua mata tertutup dan energi spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya. Di sisinya melayang 2 lampu putih redup. Wang Lin berdiri di bawah jiwa yang baru lahir dan melihat kedua bola cahaya. Dia berlutut di tanah, bersujud, dan berkata, "Bu, Ayah, Taizu pasti akan mengembalikan kalian berdua sebagai menantu yang baik, tapi sekarang bukan waktunya." Setelah sekian lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya ke arah jiwa baru lahir Si Tunan. Matanya mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam ketika dia berbisik, "Situ, Anda dapat yakin, karena saya telah mencapai tahap formasi inti. Suatu hari nanti, saya akan mencapai tahap jiwa yang baru lahir, kemudian pembentukan jiwa, dan akhirnya transformasi jiwa sehingga saya dapat membawa Anda keluar dari sini. Lalu aku akan mencarikanmu mayat. Ini adalah janjiku padamu." Dengan itu, Wang Lin berdiri dan membungkuk pada Naschen Sol Si Tunan. Kemudian tubuhnya menghilang saat dia meninggalkan tempat ini. Di dalam ruang rahasia di dalam kepala naga, cahaya berwarna pelangi muncul. Semakin banyak cahaya tiba-tiba berkumpul hingga sosok Wang Lin akhirnya terlihat. Saat dia muncul, jantung Sang Guanmo mulai berdetak kencang. Dia bertanya-tanya teknik macam apa yang dikembangkan iblis ini yang memungkinkan dia menyembunyikan kehadirannya sepenuhnya. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan waktu ini untuk lepas dari kendali Wang Lin, tapi sekarang dia tidak berani memiliki ide itu lagi. Li Muwan menyentuh skala naga seolah sedang menghitung sesuatu. Saat ini dia terlihat sangat anggun dan fokus saat dia menyentuh sisik naga. Bahkan fluktuasi darah esensi jiwanya tidak mempengaruhi dirinya. Perlahan-lahan, pandangan pemahaman muncul di matanya saat dia melihat potongan sisik naga di depannya. Wang Lin muncul di dalam ruangan dan duduk dalam posisi lotus sebelum mengeluarkan tas pegangannya. Setelah membunuh semua pembudidaya itu, ada ratusan inti emas di dalam tas pegangannya. Selain itu, hampir semua tas berisi para penggarap yang mati diambil oleh Wang Lin. Dia dengan cepat menyortir semuanya dan menemukan ada banyak harta karun dan pedang terbang. Namun, selain sebuah gulungan, tidak ada satupun yang cukup bagus untuk menarik perhatian Wang Lin. Gulungan ini panjangnya sekitar 2 kaki dan setebal lengannya.
itu juga memancarkan sedikit energi spiritual. Wang Lin ingat bahwa itu berasal dari seorang kultivator formasi inti yang telah membukanya setengah jalan. Saat ini ada gelombang raungan yang datang dari gulungan itu. Namun, kekuatan Ji Realm Divine Sense milik Wang Lin tidak terpengaruh oleh jumlah orang. Apakah itu satu orang atau kelompok, setelah melewati mereka, selama mereka berada di bawah tahap Naschen Soul, mereka akan mati. Menuju Ji Realm, Wang Lin masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Di bawah tekanan susunan transfer di medan pertempuran asing, dia dengan jelas merasakan keberadaannya untuk pertama kalinya dan mendapatkan sedikit pemahaman. Penggunaan dan pertarungan selama bertahun-tahun berikutnya memungkinkan dia untuk memahami kekuatan mengerikan dari alam Ji. Bawah batas Ji Realm adalah Naschen Soul tahap akhir. Jika dia ingin memasuki tahap formasi jiwa dengan itu, kemungkinannya sangat rendah. Pemilik asli gulungan itu sudah mati, jadi perasaan ilahi yang tercetak di dalamnya sudah lama menghilang. Wang Lin telah menanamkan perasaan ilahi pada gulungan itu, tetapi yang aneh adalah tidak ada yang berbeda pada gulungan itu. Rasanya sama seperti sebelum dia menanamkan akal ilahinya. Wang Lin dengan cepat menunjukkan ekspresi tertarik. Jika itu adalah harta karun biasa, dia akan bisa menggunakannya dengan bebas setelah memusnahkan akal sehat pemilik sebelumnya dan mencetak miliknya. Selama itu bukan harta karun tingkat jiwa yang baru lahir, ini akan selalu benar. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual yang berasal dari gulungan itu tidak terasa seperti harta karun tingkat jiwa yang baru lahir. Wang Lin sendiri memiliki beberapa harta karun tingkat jiwa baru lahir, salah satunya adalah batu giok pelindung yang diberikan kepadanya oleh penggarap jiwa baru lahir Hou Fan, Zhou Jin. Fitur paling menonjol dari harta karun tingkat jiwa baru lahir adalah fluktuasi energi spiritual kuat yang dipancarkannya. Harta karun formasi inti tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Selain batu giok, ada pedang terbang yang bisa berteleportasi. Menurut tebakannya, itu juga merupakan harta karun tingkat jiwa yang baru lahir. Jika dia tidak memurnikan darahnya, tidak mungkin dia bisa menggunakannya tanpa memurnikannya untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak teringat akan sarung pedang kuno. Jika dikombinasikan dengan pedang terbang, itu bisa meningkatkan kekuatan pedang terbang tersebut. Bahkan si Tunan tidak dapat melihat sifat aslinya. Setidaknya harus melampaui level jiwa yang baru lahir, mungkin formasi jiwa, atau bahkan harta transformasi jiwa. Lagi pula, tidak banyak yang tidak bisa dilihat oleh si Tunan. Wang Lin menghela nafas. Itu hancur ketika Teng Huayuan menghancurkan tas miliknya. Lalu Wang Lin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika harta karun itu memang berkualitas tinggi, maka Teng Huayuan seharusnya tidak bisa menghancurkannya. Jika tidak dihancurkan, lalu kemana perginya sarung pedang itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia meletakkan gulungan itu dan tiba-tiba berdiri. Dia berjalan mondar-mandir sebentar sebelum memasukkan beberapa bahan berkualitas rendah ke dalam tas pegangan. Kemudian dia mengumpulkan sedikit energi spiritual di jarinya dan mengubah tas itu menjadi debu. Mata Wang Lin terfokus pada tas pegangan yang berubah menjadi debu. Kemudian dia mencobanya beberapa kali lagi sebelum sedikit pemahaman muncul di matanya. Meskipun tas penyimpanannya hancur, barang-barang di dalamnya tidak. Ruang di dalam tas itu seperti lemari besi tanpa batas dengan tas itu sendiri sebagai kuncinya. Meskipun kuncinya rusak, lemari besi itu akan tertutup selamanya dan barang-barang masih ada di dalamnya. Jika dia bisa menemukan cara untuk membukanya lagi, maka bukan tidak mungkin untuk mengambil kembali apa yang ada di dalamnya. Wang Lin merenung sebentar. Dia kemudian duduk dalam posisi lotus lagi. Melihat gulungan itu, sepertinya itu bukan harta karun tingkat jiwa yang baru lahir, tapi Wang Lin tidak bisa menebak mengapa dia tidak merasa bisa mengendalikannya sesuai keinginannya setelah dia menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba membuka gulungan itu. Ekspresinya menjadi serius. Seluruh gulungan itu benar-benar hitam tanpa gambar apapun di dalamnya. Melihatnya, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya datang dari gulungan itu. Sepasang mata segitiga di kertas hitam tiba-tiba terbuka. Kemudian suara gemuruh keras datang dari dalam gulungan itu, menyebabkannya bergetar. Wang Lin tidak ragu untuk segera menutup gulungan itu. Raungan itu perlahan menjadi semakin lembut hingga benar-benar hilang. Keringat menutupi dahi Wang Lin.
Saat raungan itu keluar, Wang Lin bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan naga yang mati di lembah ke-14. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual terperangkap di dalam gulungan itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia masih tidak bisa menggunakan gulungan ini bahkan setelah menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Gulungan ini hanyalah segel. Kekuatan sebenarnya dari harta karun ini berasal dari makhluk roh yang terperangkap di dalamnya. Setelah dengan hati-hati menyimpan gulungan itu, Wang Lin mulai merenung. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan inti emas dari tasnya. Warnanya sudah menjadi gelap. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan lebih dari 100 inti emas. Semuanya redup, memancarkan perasaan mati. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin akan segera melahapnya begitu dia mendapatkannya, namun dalam perjalanan ke sini, Limuan mengatakan kepadanya bahwa meskipun melahap inti emas akan meningkatkan tingkat kultivasinya, itu juga akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi ternoda, serta menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi berantakan. Selain itu, inti emas memiliki sifat yang berbeda. Jika terlalu banyak hal sebaliknya yang diserap, itu akan membuat energi spiritualnya menjadi gila, membuatnya kehilangan kendali dan menjadi gila separuh waktu. Setelah mendengar ini, meskipun Wang Lin tidak mau, dia menolak gagasan untuk mengkonsumsinya secara langsung. Menurut Limuan, memakannya tidak akan menimbulkan efek negatif jika dimurnikan terlebih dahulu melalui metode 5 elemen. Hanya saja keterampilan pemurnian jenis ini dianggap sebagai metode iblis, jadi dia hanya pernah mendengarnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum memasukkan semuanya ke dalam satu tas penyimpanan ketika dia menemukan metode pemurnian 5 elemen. Kemudian Wang Lin mengeluarkan urat naganya. Dengan jentikan lembut, iblis itu terbang keluar. Iblis terbang mengelilingi ruangan sekali sebelum melihat Wang Lin dengan ekspresi sedih. Lampu merah pada iblis jauh lebih kaya dari sebelumnya. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Sampai sejauh mana tingkat kultivasi Anda pulih?" Iblis dengan hati-hati mundur dan berkata, "Saya baru pulih hingga tahap akhir pendirian yayasan. Jika bukan karena pedang yang mencuri dariku, aku bisa pulih ke formasi inti." Wang Lin mencibir dan menatap iblis. Iblis merasakan bulu kuduknya berdiri karena tatapannya. Dia mundur lagi dan kemudian bergumam, "Saya berada di puncak tahap akhir pendirian yayasan, hanya satu langkah dari tahap pembentukan inti." Dengan itu, dia diam-diam mengutuk dan berpikir jika Wang Lin terus mendorongnya, maka dia akan pergi dan melawannya dengan sekuat tenaga. Tapi ini hanya sebuah ide. Iblis percaya bahwa meskipun dia memberikan segalanya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya terulur. Iblis menjerit. Dia ingin menghindar, tapi dia menemukan formasi di sekelilingnya. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya ditangkap dan dibawa ke arah Wang Lin. Wang Lin mencari di seluruh tubuh iblis. Sedikit demi sedikit, irisan merah terus bermunculan hingga inti emas muncul di tubuh iblis yang seperti gas. Kemarahan iblis dengan cepat lenyap. Dia dengan malu-malu berkata, "Apa ini? Kapan saya membentuk inti saya? Saya pasti telah melahap terlalu banyak dan membentuknya tanpa menyadarinya." Saat dia berbicara, dia melihat tatapan dingin Wang Lin dan berhenti berbicara. Wang Lin merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Ingatanmu sudah pulih?" Iblis segera gemetar. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia mencapai tahap formasi inti, sesuatu yang ekstra tiba-tiba muncul di pikirannya, tapi dia tidak berani memberitahu Wang Lin. Sekarang setelah dia terlihat oleh Wang Lin, dia langsung menjadi takut. Dia terus berpikir di dalam hatinya, haruskah aku melawannya? Bertarung? Tidak, menurutku aku tidak bisa mengalahkannya, aku sudah memutuskan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Dia baru saja mengambil keputusan dan siap bertindak ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat lampu merah di mata Wang Lin. Dia segera menyadari bahwa keadaan menjadi buruk ketika dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Asap hijau keluarkan inti emasnya menyusut. Chi Realm Divine Sense milik Wang Lin awalnya tidak akan sekuat ini, tapi dia dulunya adalah seorang pemakan jiwa. Tekanan dan kemampuan seorang pemangsa jiwa masih ada. Ini menjadikan Wang Lin kelemahan terbesar iblis. Setelah iblis berteriak beberapa saat, Wang Lin menarik Chi Realm Divine Sense miliknya. Iblis berdiri di sana sambil gemetar. Semua jejak perlawanan telah hilang.
Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi patuh. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Wang Lin. Jika Wang Lin mempertahankannya selama setengah jam, inti emasnya yang baru terbentuk akan hancur. Wang Lin dengan tenang berkata, keluarkan semua jiwa yang kamu telan. Wajah iblis segera menjadi sangat suram saat dia perlahan-lahan menjanjikan jiwa demi jiwa. Setelah penawaran lebih dari 40 jiwa, inti emasnya berada di ambang kehancuran. Wang Lin memegang tangannya dan 43 jiwa terbang ke dahi. Mereka memasuki kesadarannya dan melayang di samping jiwa terdekat formasi inti dari Xuan Wu. Petir merah Ji Realem terbang menembus setiap jiwa. Saat mereka menghilang, Wang Lin bisa merasakan kedamaian menjadi sedikit lebih kuat. Iblis diam-diam sedikit rileks saat dia menatap Wang Lin tetapi mengeluh di dalam hatinya, ini keterlaluan. Ini semua adalah jiwa yang berhasil kucuri kembali dari pedang sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Tunggu saja sampai menginstalnya kembali ke tahap Naschen Soul. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi Wang Lin setelah dia pulih ke tahap Naschen Soul, tubuhnya ditangkap oleh Wang Lin dan dilemparkan kembali ke dalam tendon naga. Iblis menghela napas kecewa. Dorongan untuk melawan Wang Lin muncul lagi. Namun, dorongan itu mereda lagi ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik bahkan jika dia menghancurkan inti emasnya. Setelah meneguk cairan roh, Wang Lin duduk untuk memegangnya. Setelah memikirkan tentang kekuatan metode budidaya pedang Jie Donglei, dia mengeluarkan beberapa ratus batu roh. Dia akan menggunakan ini untuk menempatkan beberapa ratus lapisan formasi cangkang kura-kura pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan membentur sisi dinding. Mulut naga itu perlahan terbuka. Dia bangkit dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari mulut naga, dia melihat sosok menawan dan lembut berdiri di dekat ekor naga. Ekspresi Limuan tampak kuyu, tetapi matanya bersinar saat dia menatap salah satu sisik di ekor naga itu. Sang Guanmo berdiri di atasnya dengan mutiara bercahaya, memberikan cahaya untuknya. Wang Lin tetap diam. Kali ini, budidaya pintu tertutupnya tidak memakan waktu lama, tetapi dari penampilan Limuan, dia tidak pergi sama sekali. Dia menghela napas dalam hatinya saat dia melompat turun. Tubuhnya meluncur ke bawah di sepanjang naga dan mendarat di belakangnya. Ketika Sang Guanmo melihat Wang Lin, dia segera memasukkan lebih banyak energi spiritual ke dalam mutiaranya. Untuk membuatnya bersinar lebih terang. Ia pun memaksakan keringat muncul di keningnya agar terlihat seperti sedang fokus. Wang Lin memperhatikan wajahnya yang lembut membuat ekspresi serius. Alisnya, yang seindah lukisan, berkerut, dan dia menggigit bibir bawahnya sambil memeriksa sisiknya dengan cermat. Angin sepoi-sepoi bertiup, menggerakkan beberapa helai rambut. Suara Wang Lin lembut saat dia perlahan berkata, ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Jari-jari Li Muwan gemetar. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menatap lama sebelum berbisik, apakah kamu benar-benar akan mengirimku kembali? Wang Lin menghindari Li Muwan dan mengangguk. Li Muwan terkekeh, tapi tawa ini mengandung sedikit ketidakberdayaan. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan berkata, beri aku waktu 3 hari, oke. Wang Lin memandangnya sekali sebelum melayang kembali ke kepala naga dan duduk dalam posisi lotus. Li Muwan mengeluarkan sebagian batu giok dari tasnya dan meletakkannya di dahi. Setelah mencatat pola tangga nada yang dia hafal, dia menoleh ke Sang Guanmo dan dengan tenang berkata, siapkan kamar untukku. Sang Guanmo segera menyetujuinya. Dia merasa dia salah tentang apa yang dilihatnya saat itu. Hubungan iblis dan gadis kecil ini tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Di dalam ruangan, Li Muwan dengan tenang duduk di tanah saat pemandangan dari beberapa tahun terakhir melintas di matanya. Dari saat dia dikejar oleh formasi inti dari Xuan Wu, hingga diselamatkan oleh Wang Lin, dan mereka berdua melarikan diri bersama. Kemudian dikejar oleh binatang api dan menerobos binatang api ke lautan setan. Menciptakan gua tempat dia fokus pada dokumenter dan dia fokus pada budidaya, sampai dia pergi selama 3 tahun dan membawanya kembali Tungkupil. Ketika dia kembali, dia dikejar oleh para penggarap formasi inti. Dia kemudian mampu mencapai tahap formasi inti dan mengukir jalur darah. Ketika Wang Lin mencapai tahap formasi inti, seorang gadis lemah seperti dirinya pergi menghadapi para penggarap iblis formasi inti itu sendiri. Saat dia hendak bunuh diri,
Wang Lin tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Dia tidak dapat memahami perubahan mendadak ini. Hal itu menyebabkan melemahnya dan dia hampir terjatuh ketika dia menangkapnya. Jangan bergerak, aku akan membawamu untuk membunuh orang. Ungkapan ini terus menggema di telinga Lim Wuan. Memikirkan kalimat itu membuat banyak perasaan rumit muncul di jantung dan wajahnya memerah. Sepanjang jalan, dia berjanji berkali-kali dan tidak bisa menahan senyum pahitnya. Namun, saat Wang Lin membunuh dalam perjalanannya ke sini, ungkapan itu sangat menenangkan hatinya. Lim Wuan merangkum, aku akan membawamu untuk membunuh orang, bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia bernapas menarik. Orang lain akan mengajakku melihat bulan yang indah atau matahari terbenam, namun dia mengajakku untuk membunuh orang. Tak lama kemudian, dia menghela napas dan mendesah, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menanyakan namaku dan aku juga masih tidak tahu siapa namanya. Mungkin di matanya, namaku tidak penting. Yang penting aku tahu menjelaskan, sekarang pilnya sudah dimurnikan, sepertinya aku sudah kehilangan sebesar, memikirkan hal ini, perasaan rumit di hati menjadi semakin kuat hingga menjadi rasa sakit yang menusuk hati. Aliran darah keluar dari sudut mulut. Garis darah yang kontras dengan kecantikannya yang tak bernoda ini sungguh sangat mengejutkan. Istilah kecantikan sedih sangat cocok untuknya saat ini. Setelah sekian lama, dia menggigit bibir bawahnya dan mengeluarkan potongan sisik giok dari tasnya. Totalnya ada 18.874, sama dengan jumlah sisik pada naga. Sebelumnya, Jie Donglei tidak memiliki cukup murid untuk berdiri di setiap skala. Potongan-potongan sisik batu giok ini adalah buah dari usahanya yang tidak bisa tidur selama setengah bulan terakhir. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk merekam setiap skala. Jumlah tekanan mental yang dia kumpulkan menghabiskan setidaknya 5 tahun hidupnya. Hanya saja Lim Wuan tidak mempedulikan semua itu lagi. Dia mengambil timbangan satu persatu dan menghubungkannya. Kadang-kadang dia bahkan mengubah apa yang ada di dalamnya. Pertama dia menggabungkan hampir 20.000 keping batu giok menjadi 10.000 keping, lalu 5.000 keping, dan seterusnya. 3 hari kemudian, wajah Lim Wuan pucat dan tubuhnya sangat lemah. Dia merasa seperti dia akan terjatuh jika angin bertiup ke arahnya. Dia berjalan keluar gua sambil bersandar di dinding. Wang Lin sedang memegang benda yang telah dia pelajari selama 3 hari terakhir di tangannya. Ketika Lim Wuan keluar, dia menyimpan benda itu sebelum melompat ke hadapannya. Ketika dia melihat wajahnya yang semakin lelah, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan dalam 3 hari terakhir? Minumlah ini. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi 300 tetes cairan spiritual dan meletakkannya di tangan Lim Wuan. Lim Wuan menyimpan botol giok itu seperti harta karun dan berbisik, terima kasih, kakak. Saya baik-baik saja, ayo, pergi. Dengan itu, wajahnya kembali berubah warna saat dia bersandar di bahu Wang Lin dan belang. Wang Lin merenung dalam waktu yang sangat lama sebelum melingkarkan tangan kirinya di pinggang Lim Wuan. Tubuhnya segera terbang ke udara dan membuka jalan di kabut di depan mereka, lalu keduanya dengan cepat menghilang ke langit. Bunga plum adalah sesuatu yang elegan. Jika ada sedikit warna emas di sana, itu akan terlihat terlalu megah. Namun, warna merah di tengahnya mengubah keseluruhan nuansa bunga, dari yang biasa sampai yang menakjubkan, dari yang anggun sampai yang aneh. Ada banyak petani yang berbicara satu sama lain di penginapan, tetapi ketika lelaki tua itu masuk, pembicaraan itu berhenti. Beberapa tatapan beralih ke lelaki tua itu sebelum mereka ditarik. Setelah lelaki tua itu memasuki penginapan, dia bahkan tidak melihat sekeliling dan duduk di kursi dekat jendela. Setelah memesan anggur ringan, dia duduk di sana dan minum sendiri. Alisnya terkadang berkerut dan terkadang mengendur. Hatinya jelas sangat berat. Saat ini, pembicaraan di penginapan kembali terjadi. Di salah satu meja, beberapa penggarap mengungkapkan ekspresi khawatir dan berbisik, iblis itu membunuh di sini dan kemudian bertarung dengan Jie Donglei dari Sekte Pertarungan Jahat selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia menggunakan harta ajaib misterius untuk membunuh Jie Donglei dalam sekejap dan kemudian mencambuk tubuhnya selama 7 hari 7 malam. Hehe, menurutku kota Nando akan memiliki pemilik baru. Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar kata, harta ajaib misterius. Seorang kultivator berwajah bulat memperlihatkan tampilan yang mengingatkan dan menghela nafas. Hehe, jadi bagaimana dengan itu?
Saya pribadi melihat iblis itu sendiri. Saat itu, langit dipenuhi dengan tubuh yang dia jebak. Setidaknya ada 1000 mayat diseret di belakangnya. Iblis itu benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Dia bahkan menggendong seorang gadis cantik di pelukannya saat dia terbang melintasi langit. Adegan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Orang tua itu sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Seorang pemuda berwajah dingin mengambil minuman dan mencibir, "Kalian harus diam." Saya mendengar bahwa orang itu mengembangkan mantra kematian yang sangat kejam dan membencinya jika orang membicarakannya. Hati-hati, jika kata-kata sampai ke telinganya, kalian akan mati tanpa kuburan. Saat lelaki tua itu mendengar kata, mantra kematian, matanya langsung berbinar. Pria muda itu mencibir sambil meneguk lagi. Menurut pendapatku, karena orang itu mempunyai perintah pembunuhan, jika dia masih berada di kota Nandol, maka dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Saat ini tidak ada penggarap Naschen Sol di dekat kota Nandol, tapi begitu beritanya menyebar, penggarap Naschen Sol mungkin akan menuju ke sini. Jika saya jadi dia, saya akan menemukan tempat untuk bersembunyi selama 100 hari ini. Perintah pembunuhan 100 hari. Mata lelaki tua itu langsung semakin bersinar. Tangan kanannya terulur dan wajah pemuda itu langsung memerah seraya lehernya dicengkeram oleh kekuatan tak kasat mata dan menepi. Wah, lelaki tua ini sangat tertarik dengan orang yang kamu bicarakan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang dia secara detail? Penginapan tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada lelaki tua berjubah hijau itu. Lelaki tua itu memegangi lelaki muda itu di tangannya dan dengan dingin memandang semua orang. Mata seperti kilat, 3 kata ini muncul di benak para penggarap di sekitarnya. Mereka merasa seluruh keberadaan mereka terlihat dan seember air dingin disiramkan ke kepala mereka pada saat yang bersamaan. Cangkir kultivator formasi inti tahap awal segera jatuh ke tanah saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi teror. Dia diam-diam mengerang, perasaan ini, seharusnya jiwa yang baru lahir. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan mengendurkan tangannya. Leher pemuda itu dipenuhi memar hitam. Orang tua itu menuangkan secangkir untuknya, meminumnya, dan perlahan berkata, "Bicaralah, bagaimana semua ini bisa terjadi?" Pemuda itu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dengan budidaya yayasan pendirian tahap akhir, dia tidak dapat melihat melalui orang tua ini sama sekali. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa lelaki tua ini setidaknya adalah seorang kultivator formasi inti tahap menengah, atau bahkan kultivator formasi inti tahap akhir. Orang itu tiba-tiba muncul setengah bulan yang lalu, membunuh 10 tetua sekte pertarungan jahat, dan karena alasan tertentu ditandai dengan perintah pembunuhan, pemuda itu menjelaskan semua yang dia ketahui secara detail. Orang tua itu memejamkan mata dan dengan santai melambaikan tangannya. Mata pemuda itu melebar saat seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan kemudian angin aneh datang dan membawa kabut darah itu pergi. Para penggarap di penginapan semuanya ketakutan. Mereka ingin pergi, tetapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Orang tua itu merenung sedikit. Dia membuka matanya saat dia mengunci kultivator formasi inti tahap awal dan berkata, "Kamu, kemarilah." Tubuh kultivator formasi inti bergetar ketika dia dengan cepat berdiri dan tiba satu kaki dari orang tua itu. Dengan suara gemetar, dia dengan hormat berkata, "Junior Sumu menyapa senior. Apapun kebutuhan senior, silakan tanyakan." Junior bersumpah demi inti emasku sendiri bahwa semua yang aku katakan adalah benar, mohon ampun. Orang tua itu menuangkan secangkir anggur. Setelah meminumnya, dia berkata, "Sejak saya memasuki penginapan, setiap kali orang itu dibesarkan, energi spiritual di tubuh Anda menjadi tidak terkendali. Saya kira Anda pasti pernah melihatnya secara langsung." Sumu menarik napas dalam-dalam. Ketakutan masih melekat di matanya saat dia berbisik, "Junior memang pernah melihat iblis itu secara langsung." "Berapa tingkat kultivasinya?" Cahaya misterius muncul di mata lelaki tua itu ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Dia sangat ingin mengetahui hal ini. Ini juga sebabnya dia membunuh pemuda itu. Pemuda itu telah mengatakan banyak hal yang tidak berguna tetapi tidak pernah mengatakan pada tingkat kultivasi orang tersebut. Formasi inti tahap awal. Sumu merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia dengan cepat menambahkan, "Senior,
Orang itu sepertinya baru berada di tahap awal formasi inti, tetapi dia memiliki 2 harta karun. Mendengar kata, 2 harta karun, meskipun ekspresi lelaki tua itu tetap sama, dia menjadi waspada. Salah satunya adalah pedang terbang yang bisa berteleportasi. Lelaki tua itu merasa sedikit kecewa ketika dia menuangkan secangkir anggur dan meminumnya. Sumu dengan hati-hati mengamati lelaki tua itu sambil dengan gugup berkata, ada satu lagi. Itu, Junior juga tidak mengerti apa itu. Saya hanya melihat lampu merah dan ada sesuatu di dalam lampu merah. Namun, siapapun yang tersentuh lampu merah akan mati dan tubuhnya berubah menjadi kerangka. Orang tua itu merenung sebentar, lalu berdiri, menjatuhkan sepotong batu roh berkualitas rendah, dan meraih Sumu. Keduanya langsung menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer. Saat dia pergi, semua penggarap di penginapan dipenuhi teror. 3 kata yang ada di benak setiap orang adalah, pembudidaya jiwa yang baru lahir. Di bawah bimbingan Sumu, lelaki tua itu berteleportasi ke sekte pertarungan jahat hanya dalam waktu setengah jam. Dia menyebarkan akal ilahi yang kuat dan menemukan Sang Guanmo. Yang membuat Sang Guanmo terkejut, lelaki tua itu mampu mengambil setetes darah esensi jiwanya untuk menggunakan hubungan antara kedua tetes tersebut untuk melacak Wang Lin. Dia kemudian melemparkan Sumu ke bawah dan segera pergi. Adapun Wang Lin, dia bergerak sangat cepat sambil membawa Li Muwan. Pedang terbang itu membuka celah melalui kabut tebal lautan setan. Lautan setan dikelilingi kabut sepanjang tahun, tetapi hanya 1 bulan dalam setiap tahun, kabut berubah menjadi air. Selama bertahun-tahun Wang Lin tinggal di lautan setan, karena dia berkultivasi dengan pintu tertutup, dia belum pernah mengalami fenomena ini. 1 bulan setelah memasuki lembah ke-14, kelautan. Hal ini terjadi setiap tahun selama 3 tahun yang dia habiskan di sana, dan sekarang hal itu akan terjadi lagi. Li Muwan berbeda, dia secara pribadi mengalaminya setiap tahun. Dengan perlindungan formasi, air laut tidak bisa masuk ke dalam gua, tapi dia bisa dengan jelas melihat laut biru tua di luar, bersama dengan beberapa makhluk roh langka yang berenang lewat. Hampir 4 tahun berarti kabut telah berubah menjadi laut sebanyak 4 kali. Setiap saat, Li Muwan secara pribadi akan mengatur formasi dan hanya bersantai setelah formasi selesai. Kabut sekarang bahkan lebih tebal dibandingkan saat mereka pertama kali tiba di lautan setan. Beberapa bagian kabut sudah berubah menjadi air. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kabut semakin tebal, hingga mereka serasa berenang di air. Li Muwan berbisik, ini akan berubah menjadi laut. Wang Lin tidak menjawab. Dia tiba-tiba berhenti untuk melihat ke belakang dan mulai mengamati kabut di sekitarnya. Dia bisa melihat kabut yang bergerak perlahan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah didorong ke depan, bahkan beberapa makhluk di sekitarnya bergerak ke segala arah kecuali maju. Li Muwan melihat ekspresi Wang Lin dan berbisik, ada apa, kakak? Tidak ada apa-apa. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang ke depan lebih cepat. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dari pergerakan kabut, terlihat jelas ada seseorang yang terbang ke arah tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang yang mengejar dari belakang haruslah seorang kultivator yang sangat kuat, jika tidak mungkin menghasilkan efek mendorong pada kabut. Selain itu, makhluk-makhluk di sekitarnya bertebaran ke segala arah kecuali ke depan. Hal ini membuat Wang Lin semakin yakin bahwa ada seseorang yang mendekat dari belakang. Sebenarnya, hal ini sangat mudah dijelaskan. Jika ada sekumpulan ikan kecil yang berenang di air dan kemudian pedang yang sangat cepat terbang melewatinya, mereka akan segera berpencar ke segala arah kecuali ke depan. Wang Lin banyak bermain di sungai dekat desa bersama anak-anak lain ketika dia masih kecil. Setelah melihat hal ini terjadi, dia dapat membuat koneksi dan mendeteksi kelainan tersebut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengeluarkan cairan roh dan meneguknya. Inti emas di tubuhnya dengan cepat berputar saat menyerap energi spiritual dalam cairan, memungkinkan dia melepaskan lebih banyak energi spiritual. Hal ini mengakibatkan kecepatannya meningkat. Li Muwan bisa merasakan kegugupan Wang Lin. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan dan membuat beberapa formasi sederhana untuk dilemparkan ke belakangnya. Wang Lin melihat ke belakang dan menunjukkan ekspresi kekaguman. Li Muwan merasakan rasa manis di hatinya, tapi dia telah menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya, jadi sekarang dia merasa tidak punya kekuatan lagi.
Ketika dia melihat kecepatan Wang Lin meningkat setelah meminum cairan roh, dia sedikit ragu sebelum mengeluarkan botol cairan roh yang diberikan Wang Lin padanya. Dia meminum beberapa tetes dan langsung terkejut. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan terus membuat formasi kecil itu. Saat keduanya terbang lebih tinggi, kekuatan tak kasat mata akhirnya muncul. Ini adalah tekanan laut yang unik di Lautan Setan. Siapapun yang mencoba pergi harus menghadapi tekanan ini. 70.000 kilometer di belakang Wang Lin, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan mengeluarkan labu hijau. Labu tersebut segera tumbuh hingga 100 kali lipat dari ukuran aslinya. Orang tua itu dengan santai duduk di atas labu yang terbang ke depan. Berkat labu itu, kecepatannya setidaknya 2 kali lipat. Saat Wang Lin bergerak, dia bisa merasakan kekuatan dorong kabut semakin kuat. Meskipun sebagian disebabkan oleh kecepatannya sendiri, jelas bahwa orang yang mengejarnya telah meningkatkan kecepatannya melalui metode yang tidak diketahui. Kabut di Lautan Setan telah menipis saat air mulai muncul. Jika seseorang melihat dari atas Lautan Setan, maka mereka akan melihat bahwa kabutnya cukup tipis untuk menembusnya. Di bawah sinar bulan, Lautan Setan berkilauan. Seolah-olah lapisan air sudah terbentuk. Air dengan cepat menyebar seiring berjalannya waktu dan ombak menderu saat menghantam daratan. Lelaki tua itu mengerutkan kening dari tempat duduknya di atas labu. Di hadapannya terdapat formasi aktif dan ditempatkan dengan baik. Meskipun formasinya lemah dan dia tidak mempermasalahkannya, jika dia terus menyerangnya satu persatu, formasi itu masih akan menghalanginya. Orang tua itu mendengus sambil melambaikan tangannya dan menamparkan labu itu. Segel pada labu itu terbuka dan kekuatan yang kuat terdorong keluar. Riak mulai menyebar dari mulut labu. Semua formasi yang disentuh riak itu langsung hancur. Bahkan kabut dan air laut pun tersingkir, menciptakan terowongan ke depan. Lelaki tua itu duduk di atas labu itu sambil dengan cepat masuk ke dalam terowongan. Tubuh Wang Lin sudah basah kuyup oleh air. Dia meneguk cairan roh lagi dan dengan cepat menyerbu ke depan menuju laut yang turun. Dia memeluk Li Muan dan mendorong tubuhnya ke depan. Tubuhnya bergerak di air seperti ikan. Segera, dia bisa melihat permukaannya. Matanya menjadi dingin saat dia menunjuk ke depan dan pedang terbang itu tiba-tiba menghilang. Lalu Wang Lin menyeret Li Muan keluar dari air seperti pedang yang menembus langit. Saat keduanya keluar dari air, mereka menghilang dalam jejak cahaya. Pedang kristal itu bergerak seirama dengan ombak, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Setengah jam kemudian, pusaran air besar muncul di laut. Pusaran itu lebarnya sekitar 100 meter dan bergerak ke satu arah. Ada terowongan hitam yang terhubung ke dasar Laut Setan di tengah pusaran. Labu hijau perlahan muncul dari dalam terowongan. Orang tua membentangkan hijau itu duduk di atas labu dan menatap ke langit. Dia menamparkan labu itu dan baru saja akan terbang ke atas ketika ekspresi berubah. Dia mengangkat 2 jari dan mencubit cahaya kristal yang tiba-tiba muncul di depan wajahnya. Dia mencibir, tapi cibiran itu segera berubah. Cahaya kristal di sela-sela radius perlahan menghilang. Itu adalah bayangan setelahnya. Orang tua itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya saat cahaya kristal menyapu wajahnya. Lampu kristal menyala beberapa kali sebelum menghilang. Orang tua itu tidak berhenti, tapi wajahnya muram. Dia menyeka darah dari pipinya dengan lehernya, lalu dia meletakkan jari ini di samping mulutnya dan menjilat darahnya sebelum menutup matanya untuk berpikir. Si kecil ini sangat berani. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menamparkan labu tersebut. Labu itu menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dia membuka labu itu dan mengambil minuman. Cairan di dalamnya mengeluarkan aroma manis anggur. Houfen, meskipun bencana binatang api telah diselesaikan oleh negara budidaya peringkat 4, energi spiritual di sana dipenuhi dengan elemen api, sehingga tidak mungkin untuk dibudidayakan. Ditambah fakta bahwa tanahnya terlalu panas, negara ini sebagian besar tertutup lava dan gunung berapi terus meletus, mengubah kerajaan Fana menjadi lahan kosong. Bekas kota tertutup lahar dan semua bangunannya lenyap. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa di Houfen, seluruh negeri bagaikan kuburan yang sunyi. Wang Lin dan Li Muan dengan cepat terbang ke seluruh negeri. Mereka berdua diam-diam merenung saat melihat apa yang terjadi dengan Houfen. Meskipun Wang Lin memiliki perasaan campur aduk tentang semua ini, jika bukan karena surga menentang manik yang menyerap roh api, maka dia pasti sudah dilahap olehnya.
Semua ini hanya bisa dianggap kebetulan, tidak ada yang benar atau salah. Jika dia diberi pilihan pada saat itu, meski mengetahui hasilnya, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Keduanya terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Tak lama kemudian, mereka melewati tempat pertama kali mereka bertemu. Li Muwan memandang Wang Lin tetapi tidak mengucapkan kata pun. Sedangkan Wang Lin, dia memikirkan orang yang mengejar mereka dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Wang Lin tiba-tiba mengulurkan tangan ke belakang dan pedang terbang kristal itu mendarat di tangannya. Renti saat dia menatap bekas darah di pedang terbang itu. Dia mengoleskan darah ke tangannya dan kemudian, setelah menatapnya beberapa saat, ekspresi menjadi sangat tidak tenang. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat dari darah ini. Ada banyak energi spiritual dalam jumlah kecil darah ini. Tingkat keparahan seperti apa yang telah dicapai orang ini. Dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan darah ke dalamnya. Saat ini, dia merasa seperti ada gunung yang bersantai di hatinya. Dia melihat raksasa, Punish, di atas kepalanya dan mencibir, lalu dia terbang lebih cepat sambil memegang Li Muwan. Setelah dengan cepat melintasi perbatasan Holfen, mereka dapat melihat gunung tempat persatuan Holfen awalnya membangun markas mereka. Keempat bendera Holfen digantung tinggi di puncak gunung, menandakan bahwa daerah ini milik persatuan Holfen. Setelah mereka tiba di sini, Wang Lin berhenti. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Li Muwan menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke belakang mereka dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengikutiku kembali ke Lou Hesek untuk bersembunyi sebentar?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia ragu-ragu sejenak sambil melihat Li Muwan. Dia menamparkan keningnya dan darah esensi jiwa Li Muwan terbang keluar. Wang Lin tidak segera mengembalikannya tetapi meninggalkan jejak ji realemnya di dalamnya sebelum mengembalikannya. Wang Lin perlahan berkata, "Terima kasih selama 4 tahun terakhir ini. Saya telah meninggalkan sebagian perasaan ilahi saya dalam darah esensi jiwa Anda. Siapapun yang berada di bawah tahap Naschen Soul tidak akan lagi dapat menyakitimu." Li Muwan menampilkan hal yang rumit dan bertanya, "Apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan?" Wang Lin berpikir sejenak sebelum menghela napas. Dia tidak menjawab pertanyaan itu tetapi mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan menyerahkannya kepada Li Muwan. Itu adalah tungku 100 pil binatang. Dia mendapatkannya kembali setelah membunuh Kun Sang. Li Muwan mengambil 100 tungku pil binatang. Setelah melihatnya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah pil yang saya buat beberapa tahun terakhir." Giok itu memiliki penjelasan tentang semuanya. Dengan itu, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol kecil dan memberikannya kepada Wang Lin, bersama dengan sebagian batu giok. Setelah Wang Lin menerimanya, dia memasukkannya ke dalam tasnya. Dia kemudian menatap Li Muwan dan menggenggam tangannya. 4 tahun lalu, aku berjanji akan membawamu kembali ke sini dengan selamat. Sekarang setelah saya punya, kami tidak lagi berhutang apapun satu sama lain. Selamat tinggal. Wang Lin hendak pergi ketika Li Muwan tiba-tiba berteriak, "Kakak senior, ini hadiahku untukmu." Dengan itu, dia mengeluarkan batu giok putih dan melemparkannya ke Wang Lin. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia terbang menuju persatuan Holfen. Wang Lin menangkap batu giok itu dan mengeringkannya. Pesan yang ditinggalkan Li Muwan bergema di telinga. "Kakak senior, Wan Er tidak tahu siapa namamu karena kamu tidak pernah memberitahuku selama 4 tahun terakhir ini. Aku yakin kamu juga tidak tahu milikku. Wan Er berterima kasih padamu karena sudah berkali-kali menyelamatkanku dalam 4 tahun terakhir ini. Waktu yang aku habiskan di lautan setan adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan, karena perpisahan kita tidak dapat dihindari, dan Wan Er tahu bahwa kakak laki-laki senior sering melakukan budidaya pintu tertutup. Wan Er menghadiahkanmu batu giok ini. Giok ini adalah lambang keterampilan formasi Wan Er. Ini berisi formasi naga pertempuran dari Sekte Fighting Evil dengan peningkatan. Formasi ini merupakan perpaduan antara menyerang dan bertahan, namun dibandingkan menyerang, bertahan adalah tujuan sebenarnya dari formasinya. Jika itu bisa melindungi kakak laki-laki senior untuk sementara waktu ketika kamu menghadapi bahaya, maka Wan Er puas. Memegang batu giok, mendengarkan kata-kata Li Muwan, dan melihat sosoknya menghilang di kejauhan, Wang Lin mulai merenung. Dia menyingkirkan batu giok itu,
lalu tubuhnya tiba-tiba mendarat di tanah. Setelah mengambil satu langkah, dia menghilang. Setelah bergerak jauh, dia menyentuh keningnya dan tubuhnya menghilang dalam kilatan cahaya. Dia memasuki surga yang menentang manik-manik, dan pada saat ini, kehadirannya menghilang. Wang Lin telah memutuskan bahwa dia akan memasuki surga melawan manik setelah membawa Li Muwan kembali. Perintah pembunuhan itu akan berlangsung selama 100 hari. Baginya, itu hanya beberapa hari tambahan budidaya di dalam surga yang melawan manik. Ini juga alasannya, meskipun dia tahu bahaya perintah pembunuhan, dia tetap membunuh Qian Kun. Orang tua yang mengejar Wang Lin dengan cepat tiba di Hofen. Dia tiba di tempat di mana Wang Lin menghilang tak lama setelah dia memasuki surga yang menentang manik. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keraguan saat tubuhnya semakin tenggelam ke dalam tanah. Setelah mencari beberapa saat, dia keluar dari tanah dengan ekspresi keraguan yang lebih kuat. Dari sebelumnya, hilang, bahkan hubungan antara esensi darah jiwa pun hilang. Tampaknya si kecil itu punya banyak rahasia. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tanpa melihat ekspresi apapun pada 3 sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Segera, 3 sinar cahaya tiba, menampakkan seorang wanita dan 2 pria. Wanita itu mengenakan pakaian formal. Dia tampak bertubuh sangat tinggi. Di sebelah kirinya ada seorang pria tampan berkulit hitam. Dia memiliki penampilan yang sangat elegan secara keseluruhan. Di sebelah kanan wanita itu ada seorang lelaki tua jangkung yang sedang menatap merah. Wajah lelaki tua itu berbeda dengan wajah orang normal. Matanya seperti 2 lonceng besar dan pupilnya seperti 2 nyala api. Orang tua itu memandang ketiganya dan dengan tenang bertanya, "Mengapa kalian bertiga ada di sini?" Wanita itu adalah Feng Luan, dan untuk pria anggun dan berpenampilan terpelajar, tidak diragukan lagi itu adalah rekan pemukulnya, Yang Shen. Adapun pria tua itu, dia adalah salah satu leluhur jiwa baru lahir dari kuil Dewa Perang. Tingkat keparahannya sama dengan Yang Shen. Yang Shen memandang lelaki tua itu dengan ketakutan karena dia tidak bisa melihat budidaya lelaki tua itu. Dia memegang tangannya dan bertanya, apakah rekannya menelepon dari Xuan Wu? Orang tua itu memutar matanya dan berkata, siapakah pengikut posting Anda? Enyahlah. Kalau tidak aku akan mengambil jiwa baru lahirmu dan menggunakannya untuk mengirimkan harta karun. Ekspresi Yang Shen berubah. Dia mencibir dan hendak berbicara ketika pria memandang merah itu berhenti. Matanya seperti lonceng menatap ke arah 7 bunga plum emas di pakaian lelaki tua itu dan bertanya, apakah Yang Mulia berasal dari lautan setan? Yang Shen dan Feng Luan saling berpandangan sebelum melihat bunga plum emas di kemeja lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Dia mengulurkan tangan dan mereka bertiga didorong mundur. Angin kencang mendorong mereka menjauh. Bahkan jiwa yang baru lahir di tubuh mereka terasa seperti akan meledak. Setelah mereka akhirnya bisa menghentikan diri mereka sendiri, ekspresi ketiganya menjadi suram dan Yang Shen bertanya, tingkat mendorong apa? Pria tua tampil merah itu dengan getir menjawab, setidaknya Nas Chen Sol tahap akhir. Feng Luan mengerutkan kening dan berbisik, Zhou Bin, bunga plum emas apa itu? Saya yakin kalian berdua pernah mendengar tentang ini sebelumnya, 300 tahun yang lalu, sebelum saya memasuki kuil Dewa Perang, saya melakukan perjalanan melalui lautan setan. Tahap awal budidaya Nas Chen Sol saya sudah cukup untuk menjaga diri saya tetap aman selama saya tidak memasuki area berbahaya. Lautan setan memiliki total 999 kota, dan lebih dari 300 di antaranya berada di laut dalam. Di antara sekitar 300 kota tersebut, 7 di antaranya disebut negeri 7 buah plum. 7 kota yang terhubung membentuk kelopak bunga plum. Kalau dilihat dari kejauhan, memang mirip. Ada total 7 penguasa kota yang tingkat budidayanya tidak akan bahwa mereka telah mencapai tahap formasi jiwa, tetapi rumor tersebut belum terkonfirmasi. Kerutan di dahi Fang Luan menegang saat dia bertanya, orang itu tadi. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius ketika dia berkata, jika aku tidak salah, maka orang itu tadi adalah salah satu penguasa kota dari salah satu dari 7 kota. Namun, para penggarap iblis di lautan setan, terutama yang berasal dari laut dalam, tidak dapat meninggalkan lautan setan dengan mudah. Saya tidak yakin dia akan tinggal lama di sini. Mereka bertiga saling memandang. Masing-masing dari mereka bisa merasakan beban di hati masing-masing.
Mereka mengelilingi lelaki tua itu saat kembali ke Gunung Persatuan Hoven. Mereka bertiga merasakan aura yang melibatkan Naschen Sol asing sebelumnya, jadi mereka datang untuk memeriksanya, namun, mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan sangat sulit untuk dihadapi. Orang tua itu berkeliaran di sekitar area itu sebentar sebelum memancarkan dan menyebarkan akal sehatnya. Kali ini dia tidak akan melewatkan apapun. Dia dengan hati-hati mengkondisikan area tersebut dari tanah hingga langit. Perasaan ilahi orang tua itu perlahan menyapu area tersebut. Dia secara bertahap mulai menyebar lebih jauh dan lebih jauh, hingga bahkan mempengaruhi persatuan Hoven. Namun, lelaki tua itu tidak peduli, dia menyapu area itu beberapa kali tetapi masih belum dapat menemukan kata apapun. Keraguan dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dia berpikir sejenak sebelum menghilang dan melintasi Hoven dengan kecepatan yang menakutkan. Dia pergi ke salah satu negara yang berdekatan dengannya, Tianmao. Tujuannya adalah menara surga di pusat Tianmao. Orang di dalamnya adalah utusan dari negara budidaya atas. Tidak semua negara budidaya peringkat 3 memiliki menara surga. Hoven dan Xuanwu tidak memilikinya. Ini juga mengapa Hoven memutuskan untuk menyerang Xuanwu daripada Tianmao. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin berada di dalam surga yang menentang manik. Segera, 100 hari telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Hukuman, di atas menjadi kepalanya semakin tidak merah, hingga berubah dari merah darah menjadi abu-abu. Gelombang tak kasat mata muncul dan perlahan mulai mendorong keluar. Manik penentang surga awalnya mengeluarkan cahaya lembut, tetapi pada saat ini, manik itu mulai bersinar terang. Saat gelombang menyebar, semakin banyak lampu yang mulai bersinar terang. Akhirnya, setiap cahaya di area itu bersinar terang. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia terkejut. Tak lama setelah Punish di atas menyusutnya, Wang Lin bisa merasakan tetesan energi spiritual yang kuat. Fluktuasinya semakin kuat hingga pil bulat berwarna abu-abu muncul di udara. Sedikit api melayang di atas pil. Wang Lin mengulurkan tangan ke memotret dan turun ke tangan Wang Lin hingga jaraknya 1 inci dari telapak tangan. Dia menyegelnya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pil ini sama bertahan dengan transmisi penuh seseorang pada tahap pertengahan formasi inti. Wang Lin mengingat informasi yang diberikan Li Muwan kepadanya tentang perintah pembunuhan. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya alih-alih langsung menggunakannya. Wang Lin memutuskan untuk menyimpan pil ini ketika dia mencoba membentuk jiwa yang baru lahir. Hal ini seharusnya membuat tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Peluang membentuk jiwa yang baru lahir jauh lebih rendah daripada membentuk inti emasnya. Alasan utama dia bisa membentuk intinya adalah karena metode budidaya kenaikan dunia bawah dan pil Li Muwan. Jika salah satu dari ini hilang, dia mungkin tidak akan berhasil membentuk intinya dan mungkin selamanya terjebak pada tahap pendirian yayasan. Namun ada rintangan yang lebih sulit di masa depan, tahap Naschen Sol. Membentuk jiwa yang baru lahir terlalu sulit. Wang Lin percaya bahwa bahkan dengan bakat tubuh Ma Liang, hampir tidak ada harapan kecuali dia dapat menemukan pil legendaris yang dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya jiwa baru lahir yang dibicarakan Li Muwan. Namun, hampir semua pil tersebut berada di negara budidaya peringkat 5 atau lebih tinggi, dan jarang sekali bocor. Wang Lin menutupi dirinya sendiri, jiwa yang baru lahir, bahkan dengan manik yang melawan surga, saya khawatir saya akan membutuhkan ratusan tahun untuk menyelesaikan, yang paling penting sekarang adalah menemukan metode menembus baru. Metode budidaya kenaikan dunia bawah telah mencapai puncaknya dan si Tunan masih tertidur, jadi saya harus mengandalkan diri sendiri. Hal pertama yang perlu dia temukan adalah metode budidaya untuk tahap formasi inti. Namun memilih metode budidaya ini sangatlah sulit. Saat ini, semua metode budidaya yang dia miliki berasal dari orang-orang yang telah dia bunuh. Meskipun ada beberapa yang cocok untuk digunakan oleh seorang formasi inti, semuanya terlalu berbeda, sehingga sulit untuk memilih satu. Namun ini bukanlah poin kuncinya. Poin kuncinya adalah dia ingin memilih metode berpikir yang akan meningkatkan peluangnya membentuk jiwa yang baru lahir. Memikirkan hal ini, matanya berbinar. Dari ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Dewa Perang sepertinya memiliki efek ini. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah jika kuil Dewa Perang benar-benar memiliki metode budidaya seperti ini,
selain orang-orang di negaranya sendiri yang serakah, bahkan negara budidaya peringkat 4 atau peringkat 5 tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, menurut ingatan Ma Liang, jalan ilahi kuil Dewa Perang tidak pernah menarik minat budidaya negara-negara yang berperingkat lebih tinggi. Ini membingungkan Wang Lin. Namun, satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah jalan ilahi ini. Wang Lin memutuskan bahwa dia harus mendapatkan jalan ilahi, namun caranya. Jalan ilahi yang diketahui Ma Liang adalah sesuatu yang berasal dari seorang senior yang telah memperoleh pengetahuan tentang jalan ilahi yang asli, jadi itu sebenarnya palsu. Yang diinginkan Wang Lin adalah jalan ilahi yang asli. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Lin adalah memastikan bahwa ia akan berhasil membentuk jiwa baru lahirnya di masa depan. Hanya dengan persiapan sekarang dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebanyak mungkin. Tapi metode pengajaran belaka tidak cukup untuk membuat Wang Lin percaya diri. Membentuk jiwa yang baru lahir sangatlah sulit. Harus dikatakan bahwa kualifikasi negara budidaya peringkat 2 untuk mencapai peringkat 3 adalah seseorang yang mencapai tahap Naschen Soul. Ini saja sudah menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Wang Lin diam-diam menghela napas dan kembali bersyukur. Setelah tinggal di surga melawan Manik selama beberapa hari lagi, dia bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia pergi mengunjungi si Tunan dan jiwa orang tuanya. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia meninggalkan surga yang menentang Manik. Di suatu lokasi di bawah tanah, ada kilatan cahaya berwarna pelangi saat Wang Lin muncul. Tepat setelah dia muncul, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal sehatnya dan mengamati bagian luar dengan cermat. Saat itu tengah malam dan semuanya sunyi. Wang Lin berpikir sejenak sebelum segera bergerak menuju persatuan Hoven. Namun sebelum dia bisa banyak bergerak, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari akal sehatnya. Dia menggunakan teknik pelarian bumi hingga batasnya untuk segera masuk lebih jauh ke bawah tanah. Dari 300 kaki hingga 1000 kaki, dia terus turun dan kecepatannya semakin meningkat. Sebuah suara tua bergema di seluruh akal sehat Wang Lin. Orang tua ini telah menunggumu selama 97 hari, anak kecil. Tengkorak Wang Lin kesemutan, rambutnya berdiri, dan wajahnya muram. Tanpa kata pun, dia terus turun, 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki, 4000 kaki, 10.000 kaki. Wang Lin turun lurus ke bawah, dan saat dia semakin dalam, dia merasakan suatu kekuatan menolaknya, menyebabkan dia segera berubah arah menjadi keturunan diagonal. Hehe, untung aku meminjam perahu bumi ini dari seseorang. Akan sangat sulit untuk menangkapmu ketika kamu melarikan diri melewati kerak di sana. Suara itu terus bergema dalam pengertian ilahi Wang Lin. Wang Lin tetap diam saat dia tiba-tiba mengubah arah dan mulai menuju ke atas. Dari 1000 kaki di bawah tanah hingga 100 kaki, dan dia menyerbu ke permukaan dengan pegunungan Hoven Union tepat di depannya. Saat dia muncul, dia menyerbu menuju gunung. Layar cahaya muncul di sekitar gunung. Saat dia menyentuh cahaya, dia mengeluarkan giok identifikasi yang diberikan padanya. Dia dengan mudah melewati cahaya dan kemudian melihat ke belakang. Pada saat ini, sebuah perahu kayu besar berwarna hitam muncul dari tanah. Orang tua itu berdiri di atas perahu dan memandang Wang Lin di sisi lain layar cahaya. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Perasaan ilahi Anda sangat aneh. Walaupun sudah disesuaikan dengan badan, masih ada sedikit yang melenceng. Tampaknya Anda telah mencuri tubuh itu. Anak kecil, ikut aku. Tempat ini tidak bisa melindungimu." Wajah Wang Lin muram saat dia diam-diam mencibir. Bibir lelaki tua itu bergerak, memperlihatkan senyuman aneh. Tangan kanannya dengan lembut menekan layar cahaya, membuat beberapa retakan muncul sebelum seluruh layar cahaya benar-benar hancur. Seluruh gunung berguncang, menimbulkan banyak tanah dan debu. Para penggarap Naschen Soul dari persatuan Hoven terbang satu persatu, ketakutan. Murid Wang Lin menyusut. Dia berbalik dan tenggelam kembali ke tanah untuk melarikan diri lagi. Orang tua itu mencibir dan hendak mengejar ketika salah satu penggarap Naschen Soul dari Sekte Iblis Jahat menahan diri dan bertanya, "Rekan kultivator, mengapa Anda menghancurkan formasi pelindung sekte kami? Orang ini sudah ada selama 3 bulan. Dia tidak melakukan banyak hal sepanjang waktu selain mengamati area tersebut dengan akal sehatnya." Perasaan ilahinya sangat kuat dan mengejutkan semua penggarap jiwa baru lahir yang hadir.
Diam-diam, para penggarap Houfen mengawasi orang tua itu. Hari ini mereka melihat seorang murid dari Persatuan Houfen datang, tetapi sebelum mereka dapat melihat lebih dekat, mereka semua tercengang oleh lelaki tua itu yang menghancurkan formasi pelindung sekte mereka hanya dengan satu tekanan di telapak tangannya. Jika mereka membiarkan ini berlalu, Persatuan Houfen akan kehilangan muka. Hari ini adalah giliran sekte iblis jahat yang menjaga gunung, itulah sebabnya kultivator jiwa baru lahir inilah yang harus gigit jari dan mengajukan pertanyaan. Dengan cara ini, sikap mereka terhadap masalah ini dapat disuarakan. Terlepas dari apakah orang tua itu menjawab atau tidak, kultivator Naschen Sol tidak akan memaksakan topik pembicaraan. Orang tua itu menatap para penggarap Houfen dan mengucapkan satu kata, "Nyahlah." Satu kata ini mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang terdengar di telinga para kultivator. Setelah gelombang suara berlalu, lelaki tua itu menghilang tanpa jejak. Semua pembudidaya saling memandang. Beberapa di antaranya mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tak satu pun dari mereka mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun lelaki tua itu segera kembali. Wajahnya sangat muram saat dia menatap gunung. Matanya terpejam dan kemudian tiba-tiba terbuka saat perasaan ilahi yang kuat menyebar. Dia memindai setiap orang di gunung dan bahkan mencari hingga 1000 kaki di bawah tanah. Semakin dia memindai, semakin dia membenamkan alisnya. Akhirnya tubuhnya berpindah dan dari 1 menjadi 2, lalu dari 2 menjadi 4. 4 lelaki tua yang tampak identik menyebar ke 4 arah, masing-masing memindai dengan akal ilahi mereka sendiri, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Orang tua itu menginjak tanah saat dia dan ketiga avatarnya masing-masing pergi ke 4 sudut Xuanwu. Indra ilahi mereka menghubungkan dan mengelilingi seluruh negeri. Tinggal 3 tahun lagi. Anak kecil, dalam 3 tahun ini, aku, Raja Iblis Ekstrim ke-8, akan menyempurnakan Xuanwu untuk menemukanmu. Ah, bukan karena tempat itu membutuhkan mantra kematian untuk melewatinya, aku tidak akan menghabiskan waktu selama ini untuk mencoba menangkapmu. Bersambung.